Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Demi kota Palestin, demi Al-Quds, demi Al-Masjid Al-Aqsa. Takbir! 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 Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang paling jauh. Tempat diserahkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran kata Aqsa disebut pada 3 tempat. Yang pertama dalam surah Yasin ayat yang ke-20. Yang kedua dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-20. Dan surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Dalam surah Yasin Allah berfirman, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Seorang lelaki yang datang dari tempat yang jauh memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyelamatkan kaumnya. Dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Datang dari tempat yang jauh untuk memberi peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam agar terhindar dari makar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di Makassar, tempat yang sangat jauh dari Masjidil Aqsa, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita, karena Masjidil Aqsa, Al-Quds adalah kita dan kita adalah Al-Quds. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Al-Quds, tempat para nabi dan rasul. Al-Quds, tempat para syuhada. Al-Quds, tempat Nabi Zakaria diberi busyra, kabar gembira oleh Allah dengan kelahiran Yahya alaihi salam. Al-Quds, tempat Maryam alaihi salam mendapatkan mukjizat Fatihah yang diberikan kepada beliau sebagai karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quds, di sanalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan rasul. Al-Quds adalah merupakan tempat suci kaum muslimin, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, segala sesuatunya menjadi murah untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik jiwa kita, keluarga kita, harta kita, istri kita dan anak-anak kita, semuanya kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Takbir. Rasulullah bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Apakah kita tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala? Segala jerih, segala peluh, segala keringat, dan segala apa yang kita berikan pada hari ini tidak akan disia-siakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan ini insya Allah menggentarkan musuh-musuh Allah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Tidaklah sesuatu yang mereka pijak yang menggentarkan musuh-musuh Allah dan menggentarkan wali-wali syaitan, melainkan semuanya dicatat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Takbir! Terakhir, saudara-saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Kita tahu, jika ada 2 orang atau 2 kubu yang berseteru, yang satu pasti berada di pihak yang benar, yang satu berada di pihak yang salah. Akan tetapi dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 113, Allah menceritakan kepada kita 2 kubu yang saling berseteru antara yang satu dengan yang lain, namun kedua-duanya dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika orang-orang Yahudi berkata,
orang-orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Dan kedua-duanya benar. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak ada apa-apanya dan tidak bernilai di sisi Allah. Namun saudara-saudaraku, coba lihat apa yang mempersatukan mereka sekarang ini. Mereka dipersatukan untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin merebut Al-Quds, merebut Palestina. Lalu mengapa kita masih berselisih antara yang satu dengan yang lain, ribut dengan masalah khilafiyah, sedangkan musuh sudah ada di depan mata kita? Tidakkah semestinya kita bersatu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahi segala bentuk perselisihan. Silakan saling menasehati dan berdiskusi antara yang satu dengan yang lain, tapi jaga persatuan, karena Allah berfirman, wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berseteru, berselisih dan menghilangkan kekuatan kalian. Oleh karenanya semoga dengan peristiwa ini kita mengambil hikmah. Mari kita semakin mengeratkan hati-hati kita, menguatkan langkah dan barisan kita untuk menyongsong kejayaan Islam. Takbir! 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 Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum Yahudi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanah Yerusalem karena mereka beriman kepada Nabi Musa pada saat itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, perintah Nabi Musa kepada mereka, ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Tanah suci adalah Al-Quds, Yerusalem, yang telah ditetapkan oleh Allah atas kalian. Ditetapkan oleh Allah kepada mereka karena mereka beriman. Tetapi akhirnya mereka menolak. Menolak karena mereka takut. Kaum Yahudi adalah kaum pengecut. Kaum Yahudi adalah kaum pengkhianat. Betul. Kaum Yahudi adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Mereka menolak dan mereka mengatakan, inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada sekelompok orang yang besar-besar, raksasa. Wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha. Dan kami tidak akan masuk ke kota Yerusalem selama mereka berada di sana. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Musa bersama dengan Allah dan perangilah mereka. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk menunggu. Kalau kamu menang, kami masuk. Kalau kamu kalah, kami lari. Apakah kita mau bersikap seperti itu? Tidak. Mau bersikap seperti orang Yahudi? Tidak. Kita adalah umat yang besar. Umat Islam adalah umat yang satu di timur dan barat, utara dan selatan. Kita dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Angkat tangan, tunjuk jari. Semua angkat tangan, tunjuk jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, bersaksikanlah
Kami hari ini berkumpul. Kami hari ini berkumpul Untuk membela tanah kami. untuk membela tanah kami. Tanah suci kami orang-orang beriman. Tanah suci kami orang-orang yang beriman. Kami laki-laki dan perempuan. Kami laki-laki dan perempuan Siap mengorbankan nyawa kami. siap mengorbankan nyawa kami. Siap mengucurkan darah kami. Siap mengucurkan darah kami. Siap mengeluarkan harta benda kami. Siap mengeluarkan harta benda kami Demi mempertahankan Yerusalem. demi mempertahankan Yerusalem Dan membebaskan Palestina. dan membebaskan Palestina. Ya Allah, Ya Allah, bersaksikanlah. bersaksikanlah, Terimalah dari kami sumpah ini. terimalah dari kami sumpah ini. Saudara-saudari sekalian yang sama berbahagia. Tanah Palestina adalah tanah bagi orang-orang beriman. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang menerima kunci Palestina, menerima kunci Masjidul Aqsa. Tanah Palestina adalah milik kita. Yerusalem adalah kota kita. Dan haram hukumnya untuk kita berikan kepada kaum Yahudi Israel. Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allahu Akbar. Pertahankan sampai titik darah terakhir. Kita tidak pernah ragu terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka bangsa pejuang. Yang kita ragukan adalah diri kita. Apakah kita sudah mendukung perjuangan mereka? Apakah kita sudah memperlihatkan manifestasi iman kita? Mereka sudah berjuang, perlihatkan kepada masyarakat dunia, kita bersama Palestina, kita bersama para mujahid Palestina, dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjihad dengan berkumpul seperti ini. Saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, waktu asar sudah hampir masuk. Tunjukkan bahwa kita adalah orang beriman yang menghargai waktu sholat, dan juga tunjukkan setelah acara ini bubar, kita adalah orang-orang Islam yang rapi, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Maka jangan ada aksi setelah ini kecuali pulang ke tempatnya masing-masing, pungut sampah yang ada di dekat Anda masing-masing, tunaikan sholat, setelah itu kembali bersama-sama dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menolong para mujahid yang ada di Palestina dan di seluruh negara-negara Islam, tanah kaum muslimin, dan Allah mempersatukan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go!
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, sambil menunggu acara kita dimulai secara resmi, ini adalah kejadian terbaru di Haulal Masjidil Aqsa, ya, di sekitar Masjidil Aqsa di Al-Quds, ya, bagaimana orang-orang Yahudi memberlakukan saudara-saudara kita di Palestina. Kita akan melihat, perhatikan bagaimana ya kejamnya penjajah, ya, kejamnya penjajah. Hatta saut yani. La ba'sa biduni saut huna syekh, lakin huna mujud. Ya, begitu ya. Baik, jadi begitu beratnya kondisi kita. Al-afdal syekh nuwaqif wa nastami ila ba'dil ayat naftah barnamij wa ba'din qabla wujudi Syekh Muhammad Ikhwan nusyaqil hadha. Baik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di Ramadan ini. Insyaallah kita akan menyimak bagaimana kondisi terkini negeri Palestina. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa Wahda TV, Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, marhaban di acara talk show atau webinar Ramadan dan Masjidil Aqsa terkini. Insyaallah akan diisi oleh Syekh Dr. Samir Said selaku Wakil Ketua Komite Al-Quds. Dan sebelum kita menyimak pemaparan materi yang akan beliau sampaikan pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Qari, yaitu Ustadz Syahruddin. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron wa jazakallah khairan. Kita haturkan terima kasih banyak kepada qori kita yang sudah membacakan surah Al-Isra. Pemirsa Wahada TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat di manapun Anda berada, surah yang kita dengarkan atau ayat yang kita dengarkan barusan semoga mengingatkan kita kembali bahwa Al-Aqsa tercatat namanya di dalam Al-Quran. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkannya atau dihapus di peta dunia, seperti yang kita dapatkan informasi bahwa Israel menghapus peta tersebut. Namun Al-Aqsa, Palestina tidak akan terhapus di hati-hati kita selama kita membaca ayat suci Al-Quran, dan insya Allah Al-Aqsa tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya. Kita akan menyimak sambutan dan sekaligus informasi terkait dengan program Kita Palestina yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syaibani Mujiono Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Syekhuna Al-Fadil Syekh Samir Said hafizahullah ta'ala, para asatidah, dan secara khusus Ustadz kita Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah ta'ala yang akan menjadi penerjemah di kesempatan kita di siang hari ini, para peserta kajian spesial Al-Aqsa Ramadan dan Al-Aqsa terkini, baik yang di Zoom Muslimah maupun di Zoom Ikhwah serta di Wahdah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Palestina
adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Wahdah Islamiyah untuk memberikan edukasi dan juga memfasilitasi dan menyambungkan kaum muslimin di Indonesia dengan kaum muslimin yang ada di Palestina secara umum, wabil khusus yang berada di Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Maka kita Palestina terus aktif melakukan edukasi, penyebaran informasi dari waktu ke waktu, serta mengumpulkan dana dengan Wahdah Inspirasi Zakat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina secara umum dan Masjidil Aqsa secara khusus. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini kita ucapkan jazakallahu khair kepada Syekh yang telah hadir untuk menjelaskan kondisi Masjidil Aqsa kepada kita, kondisi terkini. Program Ramadan dari kita Palestina ada beberapa hal atau beberapa program yang telah kita siapkan. Di antaranya adalah buka puasa di Masjidil Aqsa. Ya, jadi buka puasa di Masjidil Aqsa dengan nilai Rp125.000 per orang untuk buka puasa saudara kita di sana. Flyer nanti akan ditampilkan, ada program untuk penjagaan Masjidil Aqsa, perbaikan, perawatan, ada wakaf untuk pendidikan di Masjidil Aqsa maupun di sekitar Al-Quds, ada program ambulan, ada wakaf, yang semuanya ini alhamdulillah selama ini kita salurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang menjadi partner daripada kita Palestina. Dan Ramadan ini kita bertekad semaksimal mungkin memberikan bantuan buat saudara-saudara kita untuk bisa bertahan di sana. Maka insya Allah di akhir acara ini saya berharap tidak ada yang keluar dulu, nanti sampai acara selesai. Setelah kita mendengarkan nasihat tausiah dari Syekh kita akan melakukan penggalangan dana langsung maupun tidak langsung, nanti bisa menyampaikan di akhir, insya Allah akan dimotivasi oleh Ustaz Ikhwan Jalil insya Allah. Dan sebagai laporan, meskipun masa pandemi yang lalu 2 tahun berlalu kita memberikan juga buka puasa di Masjidil Aqsa dan di beberapa wilayah di Palestina. Dan hari ini atau Ramadan ini, di awal Ramadan kita telah menyalurkan buka puasa sebanyak 400 porsi lewat Yayasan Waqfil Ummah yang alhamdulillah sudah kita laksanakan di hari pertama. Maka kita berharap, kita target 10.000 paket yang akan kita siapkan insya Allah di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Masjidil Aqsa. Kemudian yang terakhir dari kami, bahwa kita Palestina
akan mengajak kita semua menjadi volunteer Al-Quds. Ya, bisa menjadi orang-orang yang bisa ikut andil dalam program-program penguatan di Masjidil Aqsa. Maka kita akan sebarkan link nanti baik di Zoom ikhwan dan akhwat untuk dimasukkan atau yang berminat untuk masuk di grup-grup kita Palestina untuk mendapatkan informasi secara berkala tentang Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi bagian kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Saya kira tidak terlalu panjang dari kami sebagai pengenalan, dan yang terakhir sekali tadi terluput bahwa kita bekerja sama dengan Waqfil Ummah telah menyalurkan insya Allah lewat kita Palestina sekitar 200 meter 20 meter wakaf yang kita berikan untuk hasilnya itu untuk pembiayaan di Masjidil Aqsa. Jadi wakaf produktif di Turki, alhamdulillah kami sudah kunjungi, luar biasa, ada 3 lantai ya, dari apartemen yang begitu luas dengan jumlah kamar yang cukup banyak, yang alhamdulillah hasilnya selama ini sudah diberikan untuk Masjidil Aqsa. Dan kita masih punya progres untuk tahap pertama 100 meter, jadi kita masih kurang 80 meter. 1 meternya itu ya, 1 meternya itu berjumlah 22 juta rupiah. Berapapun nilainya antum yang antum berikan boleh. Nanti insya Allah untuk wakaf kita bisa gabung-gabung, tidak cukup 22,5 juta, bisa 1,5 juta, bisa berapapun nilainya. Insya Allah lewat Wahdah Inspirasi Zakat dan kita Palestina akan kita salurkan, yang insya Allah akan menjadi amal jariah kita untuk Masjidil Aqsa dan sekitarnya, Al-Quds, yang insya Allah suatu saat kita bisa menjadi bagian daripada pembebasan Al-Quds. Demikian sekedar laporan dari kami. Insya Allah di akhir kita akan lebih pertajam ya dari program kita ini insya Allah taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan syukron jazakumullah khairan kepada Sekjen Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah Ustadz Syaibani Bujiono Hafizahullah Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa Wahdah TV di manapun Anda berada, kita akan masuk ke sesi atau acara inti, yaitu talk show atau webinar bersama Wakil Ketua Komite Al-Quds, dan insyaAllah akan diterjemahkan oleh Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah, yaitu Ustazuna Ustadz Muhammad Ikhwan Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita menyimak acara inti, kami ingatkan kembali bahwa mari menjaga Al-Quds, menjaga Palestina. Kalau mungkin kita tidak mampu ke sana untuk ikut berjuang, minimal dana yang kita sampaikan ke sana menjadi salah satu sebab kita dicatat sebagai seorang mujahid. Mari menjadikan bagian dana kita ini untuk mengalirnya darah-darah pejuang, atau harta kita ada di dalam darah-darah pejuang tersebut, untuk mewakili kita sebagai seorang yang insya Allah ingin menjaga juga negeri Palestina, khususnya Al-Quds. Kepada Ustazuna kami persilahkan dengan hormat, fal fursah mutahah li fadilatikuma fal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. نبدأ نبدأ إن شاء الله. هل ظهرت الصورة عندكم؟ هل الصورة ظهرت؟ وأنا مترجم شيء. Bisa ditampilkan? هل ظهرت الصورة يا شيخ؟ Iya, share screen. Aja arahkan dulu. Share screen-nya.
الصورة iya. تفضل. خلاص جاءت. تفضل يا شيخ. نعم نبدأ. نعم شيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حقيقة أشعر بالسعادة والغبطة عندما أجلس بين إخواني في إندونيسيا، وخاصة يعني اليوم نحن في مكسر وفي جمعية الوحدة الإسلامية، هذه الجمعية العريقة التي تهتم بالدعوة والدين والإيمان والتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kegembiraan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat luar biasa dapat bersama dengan para saudara-saudaranya yang ada di Indonesia, terutama pada kesempatan siang hari ini kita berada bersama dengan Wahdah Islamiyah, Ormas Wahdah Islamiyah yang sangat terhormat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkhidmat kepada agama ini dan terutama kepada Al-Quds dan Masjidil Aqsa. عندما نتحدث عن القدس والمسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام، تشعرون وتنظرون بأعينكم ما الذي يجري في القدس، وواضح أن هناك معركة حقيقية بدأت منذ القدم ولكنها متجددة. Kita ketika berbicara tentang Al-Aqsa dan Masjidil Aqsa dan Al-Quds, tentu kita akan melihat bahwa ini adalah pertarungan, ini adalah perseteruan, ini adalah perang yang telah berlangsung sedemikian lama. نعم. وأذكركم بأن القدس والمسجد الأقصى المبارك هو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقدس هي المحرك الحقيقي للأمة لأنها البركة، بل هي مصدر البركة. يعني المسجد الأقصى هو مصدر البركة في هذا الكون، وليس في القدس فقط بل في الكون، وقلب البركة وما حولها. Oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang Al-Quds dan Masjidil Aqsa, saya ingin mengingatkan bahwa inilah tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa dia adalah sesuatu yang merupakan sentral dan penggerak daripada pergolakan apa yang ada di dunia pada saat ini, dan disitulah berkah itu datang dan turun kepada kita semua, bukan hanya di sekitarnya tetapi seluruh dunia. وهي قلب البركة وما حولها كما قال الله عز وجل، وكذلك تعتبر هذه البقعة هي التي فتحت لها أبواب السماء في ليلة الإسراء والمعراج، إذ وضع المعراج على صخرة بيت المقدس وصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فكان المدخل إلى السماء من فوق القدس. Dan inilah jantungnya keberkahan itu yang kemudian mengitari sekitarnya sebagaimana yang telah kita baca di dalam surat Al-Isra tadi, dan bahwa tempat ini adalah merupakan pintu gerbang langit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, bahkan dari situlah beliau bertolak setelah diisrakan dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa inilah beliau naik ke langit. Jadi bisa kita katakan
Masjidil Aqsa adalah merupakan pintu gerbang langit. وأذكركم أيها الإخوة الكرام بأن الأمل يجب أن يبقى عند المؤمنين مع وجود هذا الاحتلال للقدس وفلسطين أكثر من 74 سنة، لكن مع ذلك الأمل مليء في القرآن الكريم ومليء في السنة. Kita tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh stagnan. Kita terus bekerja walaupun penjajahan, penindasan dari musuh Allah ini, ya kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus bergerak, terus memberikan kontribusi, dan ya pintu-pintu kebaikan untuk Al-Aqsa ini demikian banyak dan terbuka untuk kita. وأذكر أيها الإخوة الكرام بمشهد كان في معركة خيبر. Saya ingin mengingatkan satu peristiwa dalam perang Khaybar. الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن المسلمين في ذلك اليوم؟ قال عنهم ما ظننتم أن يخرجوا، لأن اليهود كانت لهم قوة وكانوا في داخل الحصن وكانوا في منعة، لذلك لم يتخيل أحد أنهم سيخرجون. ما ظننتم، حتى في ظنكم لم يأتي هذا الظن، ما ظننتم أن يخرجوا. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ya di ayat yang telah dibacakan dalam surat Al-Hasyr yang artinya bahwa kalian sendiri, yaitu orang-orang yang beriman, tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Yahudi itu pasti akan terusir dan keluar dari Khaybar. والنتيجة الآن الصحابة ما ظننتم أن يخرجوا، واليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. لاحظتم وجهين متقابلين، ولكن النتيجة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Dalam ayat ini sungguh indah ya penggambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Orang-orang beriman juga tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Yahudi ini pasti akan keluar dari rumah-rumah mereka yang ada di Khaybar itu, benteng-benteng mereka. Orang-orang Yahudi juga demikian yakinnya bahwa benteng-benteng itu akan melindungi mereka. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang menjadi endingnya? Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka merusak dan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. نعم. والنتيجة والعبرة التي كانت فيها فاعتبروا ya ulil absar. Oleh sebab itu ya dikatakan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. نعم. الآن ثيودور هرتزل بالمقابل، مقابل هذه الصورة التي ذكرتها، كان يقول ثيودور هرتزل وهو أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، قال إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون. فالحرق هو ديدن اليهود كل يوم. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Theodor Herzl, ini pendiri gerakan Zionis ya. Dia mengatakan kalau satu hari kita berhasil menguasai itu Al-Quds, Yerusalem, Al-Aqsa, maka dan saat itu aku masih hidup, maka aku akan bekerja untuk ya Yahudi ini, tujuan Zionis ini apa saja, dan saya akan hilangkan segala sesuatu yang tidak dianggap suci oleh Yahudi, dan aku akan membakar semua sisa-sisa sejarah ya apapun itu yang pernah tinggal di Al-Quds yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi, dia akan musnahkan dan dia akan bakar. Maka Syekh mengatakan sampai hari ini setiap hari kerjanya Yahudi itu adalah membakar-bakar ya. نعم. الآن هذه الصورة التي أمامكم وهي على الواقع هي عبارة عن صورة جديدة محدثة تتحدث عن الأحياء الفلسطينية في داخل منطقة القدس، حتى الناس ينظرون. تسمعون الشيخ جراح، تسمعون باب العمود، نعم، تسمعون حي سلوان.
أين هذه المواقع من خارطة القدس؟ لذلك هذه الخارطة بين أيديكم ستوزع إن شاء الله على الإنترنت لكم جميعا إن شاء الله. Iya, jadi oleh sebab itu kini kita perhatikan ini ada tempat-tempat pemukiman kaum muslimin Palestina yang ada di kota Yerusalem atau Al-Quds. Ya. Kalian pernah dengar apa itu Sheikh Jarrah, ya, Babul Amud, ya, Babus Silwan, ini nama-nama tempat-tempat pemukiman saudara-saudara kita, ya, yang barangkali jarang menjadi konsumsi informasi kita. Nah, insya Allah peta ini kami akan bagikan melalui internet setelah acara ini insya Allah. إن شاء الله. هذه الصورة التي أمامكم الآن. Mari kita perhatikan gambar yang ada di depan kita نعم ini. هذه صورة مهمة جدا Ini gambar yang sangat بلا penting. شك. المسجد الأقصى المبارك هو كامل هذه المساحة التي في هذا المستطيل الذي Perhatikan ترونه dengan baik, أمامكم. ya. Tempat yang ada segi empat ini, daerah yang ada dindingnya semua ini, inilah Masjidil Aqsa. Ya, jadi kompleks yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah semua yang ada dalam garis merah itu. في المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 ألف متر مربع. Luasnya kompleks Masjidil Aqsa itu semua adalah 144.000 meter persegi. نعم. في المسجد الأقصى المبارك مجموعة مساجد. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa itu ada sejumlah masjid atau ada sejumlah tempat sholat, ya. Tidak nampak gambarnya? Ya. Iya, sudah menampak. Nah. Baik. نعم. Utum ila hada. سيأتي. نعم. أولا المسجد القبلي الذي يقع في جنوب المسجد الأقصى المبارك. Nah, ini kita lihat, ini ada namanya Al-Masjidul Qibli. Ini Ada. yang terletak di sebelah selatan Masjidil Aqsa. Coba diperhatikan. هل ترون المؤشر؟ Al-Qibli, ya. المؤشر Dari- يتحرك Yang عندهم. dilihat itu mouse-nya bergerak di situ, itulah namanya Masjid Al-Qibli. نعم. فوق مسجد قبلي وتحت مسجد البدروم، مسجدين يعني، مسجد عمر والمسجد الذي فوقه. Ya, di sini ada dua tingkat, ya. Di atas ada Masjid Qibli dan di bawahnya namanya Masjid Umar. مسجد النساء أو مصلى النساء. Nah, ini yang dijadikan sebagai tempat musalla untuk perempuan. في جهة الغرب مصلى البراق. Di daerah barat ada namanya Masjid Al-Buraq. في جهة الشرق المسجد المرواني هنا Yang على di sebelah اليمين. timur ada namanya Al-Masjid Al-Marwani. أيضا مسجد الرحمة الذي يوجد في الجهة Di اليمين belakangnya kita lihat ada namanya Masjid Ar-Rahmah ومسجد قبة الصخرة. dan Masjid Qubatus Sakhra, ini yang sangat populer kita lihat, ya. كل هذه المساجد هي المسجد الأقصى المبارك. Semua tempat ini, semua masjid ini, semua tempat sholat ini masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa. هذه الأشجار الموجودة في الداخل هي جزء من المسجد الأقصى المبارك. Sampai kita perhatikan itu ada taman-taman, ada pepohonan, ya. Itu semua masuk wilayah Masjidil Aqsa. هنا هذه القباب وهذه الأبواب المحيطة كلها المسجد الأقصى المبارك. Itu kita lihat ada kubah-kubah kecil, ya, yang ada di pelataran Masjidil Aqsa, itu semua masuk dalam wilayah Masjidil Aqsa. فهمتم أيها الإخوة الكرام؟ Ya. نحن نتحدث اليوم مع اليهود عن كامل هذه المساحة. اليهود يستهدفون الأماكن المكشوفة في المسجد، فكل مساحة المسجد مكشوفة. Jadi kita perhatikan di sini orang-orang Yahudi berusaha untuk, ya, mengambil ini semua, ya. Yang terlihat ini yang tidak tercover dengan bangunan masjid, mereka berusaha untuk mengambilnya. هذه الصورة تحتاج لوحدها محاضرة لمدة ساعتين حتى نتحدث عنها، لكن ضروري جدا أن تفهموها الآن حتى تكون مدخل لحديثنا عن تهويد اليهود اليوم. Kita kalau mau membahas tentang sejarah dan hal yang berkaitan dengan masjid-masjid yang kita sebutkan tadi ini, paling singkat kita butuhkan waktu 2 jam, ya. Tetapi, ya, karena kita ingin membahas tentang Yahudisasi, maka kita mengambil yang singkat saja. اليهود يشتغلون على القدس
بخطط دقيقة جدا، بخطط واضحة، بخطط تايم تيبل لها أزمنة معلومة، مرتبين منظمين. Ya, proyek atau program penjajahan orang-orang Yahudi ini mereka lakukan dengan sangat detail dan dengan sangat terperinci, dengan time schedule yang terinci, ya, pokoknya dengan sesuatu yang sangat terencana dengan baik. نعم، هذا المخطط مخطط 3790 أصدره نتنياهو، وكان هذا القرار تحت غطاء التطوير، هذه الكلمة العامة التطوير، لكنها عبارة عن خطط إسرائيلية حكومية، لاحظوا، ليست للقطاع الخيري، لا، للحكومة، لتهويد القدس وتغيير الطابع العربي الموجود في داخل القدس. Ya, dalam program perencanaan nomor 3790 ini resmi, ya. Ini dengan cover namanya At-Tatwir, artinya proyek perluasan, pengembangan istilah kita. Tetapi sebenarnya ini adalah proyek Israel Zionis, ya, untuk melakukan Yahudisasi dan menghilangkan semua bekas-bekas atau apapun yang berkaitan dengan, ya, sesuatu yang berbau Arab dan jangankan Islam, Arab yang ada di Al-Quds Yerusalem. نعم. وبدأت عملية أسرلة القدس أو عبرنة القدس أو تهويد القدس، كل هذه مصطلحات نعم. بشكل منظم من عام 1967 إلى اليوم. Proyek ini, ya, proyek Yahudisasi atau Ibranisasi atau apapun yang ini sama saja maknanya, ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1967. الخطط التي يضعها الاحتلال للقدس كل 10 سنوات، في الفترة الأخيرة بدأ يضع كل 5 سنوات. Dahulu awalnya proyeknya itu perencanaan per 10 tahun. Tetapi belakangan ini dibuat menjadi lebih singkat dan lebih terfokuskan, yaitu setiap 5 tahun. لكن الهدف الأساسي والاستراتيجية بعيدة المدى لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. الهدف هدم الأقصى الذي رأيتموه هذا قبل قليل وبناء الهيكل المزعوم والكذب، لا يوجد شيء اسمه هيكل. نعم. Ya, jadi intinya mereka ini setelah semua itu yang terpenting adalah bahwa tidak ada arti bagi Israel tanpa Yerusalem atau Al-Quds, dan tidak ada arti bagi Yerusalem tanpa haikal, ya, yang mereka karang-karang, yang mereka buat narasi dustanya bahwa itu adalah haikal, atau kalau kita terjemahkan menjadi sinagog agung, ya, begitu barangkali, ya, sinagog agung menurut kepercayaan orang Yahudi. Simbol Sinagog. نعم. نعم. هذا كذب. Ini semua adalah kedustaan. ما في شيء اسمه سيمبل. Tidak ada simbol sinagog yang ada di situ. نعم. الآن طبعا هذه الخطة التي أتحدث عنها هذه 2018، يعني قبل 3 سنوات. Ini yang saya sampaikan ini adalah 3 tahun yang lalu. خلال هذه العقود الأخيرة قلت لكم أنهم بدأوا بخطط خمسية، لكن الخطير في هذه أنها ترصد لها الموازنات الضخمة تحت مسميات مضللة تخفي النوايا الحقيقية الكامنة والأهداف المرجوة منها، وهي في النهاية هدم الأقصى. Jadi intinya mereka senantiasa melakukan variasi di dalam penamaan dan penyelenggaraan proyek-proyek Yahudisasi itu dengan nama-nama yang berbeda dan dengan budget pembiayaan yang sangat-sangat besar. نعم. وحسب هذا القرار الذي طرحه نتنياهو يريد أن يستهدف ما يسمى بالاندماج. هذا موضوع في التربية يا إخواني. اليهود يريدون أن يقوموا بالدمج الطلاب الفلسطينيين ببرنامج يهودي، يعني غسل أدمغة الفلسطينيين، وهو من أخطر البرامج التي طرحها
نتنياهو في الفترة الماضية. Di antara programnya yang sangat berbahaya yaitu yang digelar oleh Netanyahu ini, Perdana Menteri yang lalu, adalah Yahudisasi dan brainwashing, ya, pencucian otak terhadap para murid-murid dan para pemuda-pemuda warga Palestina Arab. هذا مخطط آخر هو السيطرة على باب الرحمة اللي هو مسجد باب الرحمة الذي رأيتموه قبل قليل. Dan di antara programnya juga adalah penguasaan terhadap, ya, bagian masjid yang disebut dengan Babur Rahmah yang kita lihat tadi itu. ما هي القصة؟ Bagaimana kisahnya? قدمت جمعية اسمها جماعة تراث جبل المعبد في يوم الاثنين 16/11 سنة 2020 هذا العام الماضي قبل الماضي. Bagaimana ceritanya? Ya, نعم. Akmil Syekh atau رسالة إلى وزير الأمن. ماذا يريدون فيها؟ هؤلاء يريدون أن يتحول السماح لطلاب المدارس الدينية التوراتية أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك في الوقت المتاح لليهود من الساعة 7 صباحا إلى 1 ظهرا. Jadi mereka, ya, mungkin nuqaddim ya Syekh hatta al-ikhwa indahum tasawwur binisbati li as-saytara ala al-Masjidil Aqsa. Naam. Hal hum ala yani hukuma al-muhtalla wala kayf. Naam. طبعا المسجد الأقصى المبارك والقدس احتلت في عام 67. Ya, kita berikan gambaran dulu sedikit bahwa Masjidil Aqsa dan Al-Quds itu jatuh dalam penjajahan orang-orang Yahudi Zionis ini tahun 67. فاليهود موجودين في كل القدس. Di في الشوارع في الطرق wilayah في كل المكان. Yerusalem mereka berada di situ, mereka berwujud, mereka tinggal. مع وجود الفلسطينيين. Bersama dengan kaum muslimin dan orang-orang Palestina yang ada di situ juga. اليهودي محتل وهو الذي يفتش وهو الذي يهدم وهو الذي يقوم بكل الإجراءات الأمنية ضد الشعب الفلسطيني. Jadi secara de facto merekalah yang menjadi, ya, pemerintah yang menguasai secara paksa, ya, wilayah Al-Quds ini. لكن حسب القانون الدولي تعتبر الأردن هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك والأوقاف في القدس. Nah, secara hukum internasional yang disepakati ini bahwa yang berhak untuk mengatur wilayah Al-Quds itu sebenarnya adalah pemerintah Yordania. Ini perlu untuk kita ketahui, ya. Tapi secara de facto karena dia yang memiliki kekuatan, ya penjajah Zionis ini, ya. Tapi sebenarnya secara hukum internasional itu adalah otoritas Yordania, ya. Tetapi dia tidak bisa bergerak apa-apa. Ya. اليهود من 20 سنة إلى الآن قبل ذلك ما كانوا يتجرؤوا على أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك. Ya, perlu untuk diketahui, ya, 20 tahun yang lalu, ya, kira-kira 20 tahunan yang lalu, mereka itu tidak berani untuk masuk, ya, secara langsung di Masjidil Aqsa. Ya. Nah, لكن بدأت مخطط اليهود إنه يقتحموا المسجد الأقصى المبارك فبدأوا يزدادوا شيئا فشيئا step by step. Nah, إلى داخل mereka المسجد. terus selangkah demi selangkah berusaha, ya, secara internasional, diplomasi, media, dan juga secara langsung untuk iktiham, artinya langsung masuk ke Masjidil Aqsa. Seperti tadi program yang disebutkan di sini ini, ada satu yayasan Yahudi yang meminta kepada kementeriannya sendiri agar diberikan kewenangan, kesempatan untuk membawa santri-santri, ya, boleh dikatakan santri-santri Yahudi ortodoksnya ini, yang ekstrimnya ini, untuk melakukan beberapa bentuk ritual Yahudi di wilayah Masjidil Aqsa, ya, wilayah yang kita sebutkan tadi itu. أختم حديثي للإجابة على السؤال في جملة واحدة أن المعركة في المسجد الأقصى المبارك هي معركة السيادة بين الأردن وبين الشعب الفلسطيني وبين اليهود. Yeah. معركة سيادة. Nah, jadi perlu kita ketahui ini yang terjadi adalah perseteruan, perebutan, ya. Siapakah yang paling berhak berdaulat di wilayah Al-Quds itu? Ya.
antara pemerintah Yordania, bangsa Palestina sendiri, atau penjajah Zionis Israel ini. Iya. Inilah yang terjadi. نرجع إلى هذه القصة في سياق الجواب أن اليهود يريدون إدخال الطلاب إلى المسجد الأقصى المبارك كل يوم 5 ساعات ونصف في فترة الصباح. Nah, kita kembali kepada kisah ini. Orang Yahudi mau, ya, secara resmi mereka sudah masuk melakukan ritual ibadahnya di Masjidil Aqsa yang mereka tidak pernah melakukannya dahulu, ya. Mereka sudah mau masuk di situ. Ini sudah dimulai dengan ada yayasan yang meminta untuk bisa masuk di situ dan melakukan ritualnya 5 jam sehari, ya. 5 jam sehari, bayangkan dari pagi sampai kira-kira masuk waktu duhur. Iya. هذا المشهد اللي أمامكم الآن. Coba perhatikan yang kita lihat di sini. اللون الأصفر yang ada dalam lingkaran atau garis apalagi namanya kuning itu. هذا 10,000 متر مربع. Ini luasnya 10.000 meter persegi. اليهود يريدون أن يأخذوه للطلاب. Mereka ingin ambil ini wilayah ini, ya, untuk santri-santri mereka. طيب إذا دخل الطلاب في موسم الشتاء يقول نريد مظلة نريد خيم. Ya, mereka akan sedikit demi sedikit. Kalau dia bilang masuk pada musim dingin, ya pasti dingin. Mereka akan bilang ya kita perlu atap, ya, maka terjadi pengatapan. Artinya mulai ada bangunan. وأيضا نريد طاولة ونريد سبورة ونريد قلم ونريد أدوات. Peralatan-peralatan untuk sebagai sekolah di situ, ya. Ini lama kelamaan akan menjadi bangunan. إذن step by step. Ya, step by step mereka akan masuk menguasai Masjidil Aqsa. هذا المشهد الآن هذا المشهد. Coba perhatikan gambar yang ada di هذا depan kita. موجود في منطقة التي احتلها اليهود في عام 67. Ini adalah wilayah yang sudah diambil secara de facto, ya, dengan kekerasan oleh orang-orang Yahudi sejak tahun 67. هذا عند حائط البراق. Ini di tempat yang namanya dinding burak. شايفين هذا مشهد الخيم؟ هذا كان في Ini kemah-kemah atau bangunan-bangunan yang ada ini. Coba perhatikan. في عام 2020. Ini dibangun tahun 2020. نفسه يريدون أن يجعلوه في داخل المسجد. Mereka mau kemudian masukkan ini ke wilayah yang semakin masuk lagi menguasai masjid, ya. لاحظوا أنا بتكلم عن خطط الآن ما بنتكلم عن شيء تاريخ بنتكلم عن اليوم. Ini sekarang kita tidak bicara tentang sesuatu yang berlalu, ini yang ada sekarang ini. طيب باب العمود. Sekarang Babul Amud. كلكم يسمع عن باب العمود والمعركة عند باب العمود. والسنة الماضية كانت حرب سيف القدس بسبب تواجد المسلمين عند باب العمود. Ya. Tahun lalu, Ramadan tahun lalu, ya antum ingat bagaimana perang Saiful Quds. Ini adalah karena kaum muslimin berkumpul di situ, di Babul Amud, ya, di masjidnya sendiri. Di masjid kaum muslimin sendiri yang namanya Masjidil Aqsa. Inilah yang memicu, ya, Israel kemudian untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin. الآن أوضح لكم تعريف باب العمود. Sekarang kita jelaskan apa itu Babul Amud. إذا أحد منكم ذهب إلى باب الملك عبد العزيز أو باب السلام أو باب الملك فهد في مكة باب العمود مثله مشهور جدا. Jadi kalau kita pergi ke Masjidil Haram ada namanya bab Malik Abdul Aziz, bab Malik Fahad dan seterusnya, ya. Biasa kita bilang ketemu di bab sini, ketemu di bab sini, ya. Ini sama di Masjidil Aqsa juga ada nama-nama untuk gate-gate atau pintu-pintu gerbangnya. Salah satunya adalah Babul Amud. وهو أحد الأبواب السبعة المفتوحة على سور البلدة القديمة. الآن سأريكم صورته. Nah, ini adalah salah satu di antara 7 pintu gerbang yang ada, ya, di Al-Quds itu sendiri. ومن أسمائه باب دمشق باب النصر باب العمود وهو الذي دخل منه صلاح الدين الأيوبي. Nah, inilah namanya bab Ad-Dimashq, yani hada asma lilbab. Nah, jadi nama-namanya gate ini, ya. Ya, tadi disebutkan Babu Dimashq, Bab Nasr, Babul Amud, dan inilah pintu yang dulu dimasuki, yang masuk darinya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan dan merebut kembali Al-Aqsa. أريد أن تفهموا نقطة وهي الأخيرة هنا. Saya ingin jelaskan, ya, poin terakhir di sini. يعتبر باب العمود هو البؤرة الحيوية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لكل شباب القدس الذين يتجمعون عند الباب والذي يصبح بينهم وبين اليهود كل يوم كونفليكت لأنه هاي معركة سيادة. إذن هو يمثل الحياة الاجتماعية كاملة. Inilah tempat yang sangat prestisius, ya. Kalau boleh kita katakan demikian.
tempat yang sangat strategis dan prestisius, di mana di situ terjadi pertarungan antara orang Yahudi dan kaum muslimin. Anak-anak muda Palestina ya selalu kumpul-kumpul di situ ya. Memang untuk memberikan siapa yang berkuasa, siapa yang siapa yang kemudian memiliki pengaruh dan wibawa ya, pengaruh di Al-Quds itu adalah yang menguasai Babul Amud ini. Jadi sampai saat ini kaum muslimin masih eksis di situ. هذه صورة جوية بعيدة على القدس من أعلى. Ini adalah foto satelit ya dari kota Al-Quds. Kita الآن perhatikan. سأريكم البلدة القديمة. لاحظوا أن باب العمود يقع في شمال المسجد الأقصى المبارك. Coba kita perhatikan هذا ya اللون di الأحمر. Yerusalem tua, jadi kota tua namanya Al-Baldah Al-Qadimah, di mana letak daripada Babul Amud itu di sebelah utara ya daripada kota tua ya, Baldah Qadimah namanya. توضيح آخر كما وضحنا المسجد الأقصى المبارك الآن سأوضح البلدة القديمة. Ya, tadi kita sudah jelaskan secara singkat tentang yang mana itu Masjidil Aqsa. Sekarang kita akan jelaskan yang mana itu kota Yerusalem yang asli ya. Disebut Baldah Al-Qadimah, artinya kota tua ya. ألا يوجد سوق في مكسر اسمه السوق القديم؟ موجود من مئات السنين. موجود. Ya. هذه نفس الفكرة. Nah, jadi ini seperti ini ya, umpamanya kota kita di Makassar ini. Ada artinya kota tua dulu ya. Mungkin sekitar daerah Sumba Opu, daerah pantai yang memang kota Makassar yang pertama yang asli. Kemudian kan perluasan sampai ke sini ya. Nah, ini sama ceritanya seperti itu. Ini kota Al-Quds yang aslinya ini ya. الآن في مكة نقول كان الحرم القديم والمدينة المدينة القديمة والقدس البلدة القديمة. Ya, seperti Makkah dan Madinah ya. Yang dimaksud dengan Makkah dahulu ya itu yang ada di Masjidil Haram dan sekitarnya ya. Kemudian menjadi meluas. Demikian juga Madinah ya, seperti itulah. Intinya ini adalah kota tuanya, seperti itu. هذه البلدة القديمة التي أمامكم هذا السور اللي عليها وهذه الأبواب النقاط الحمراء. Coba kita perhatikan yang dimaksud dengan Baldah Al-Qadimah atau kota tua Al-Quds Yerusalem itu yang ada di dalam titik-titik merah itu ya. Yang kita perhatikan titik-titik merah itulah yang merupakan pintu-pintu gerbang untuk masuk ke dalam kota tua ini. هي عبارة عن قلعة حربية. Ya, jadi ini sebenarnya ya seperti seakan-akan qal'ah atau seperti benteng sebenarnya. Kota tua ini ibaratnya seperti benteng zaman dahulu ya. حولها سور، هذا السور ارتفاعه 12 متر تقريبا. Di dalam kota tua ini ya, di sekitar kota tua ini ada dinding-dinding yang merupakan benteng-benteng ya, di mana tinggi daripada dinding itu sekitar 12 meter. طوله 4 kilometer. Ya, panjangnya semua ini 4 kilo. Jadi kalau dihitung itu sekeliling daripada kota tua ini ya, itu dindingnya sekitar 7 kilometer. مساحة البلدة القديمة المساحة 1 kilometer مربع. Jadi luasnya ini 1 kilometer persegi. لكنها محضن القداسة عند المسلمين. Dan inilah tempat yang sangat disucikan oleh kaum muslimin. فهمتم إخواني؟ Kita bisa pahami. الآن Ya. القدس هذه القدس المسجد Kalau الأقصى kita هذا هو. berbicara tentang Al-Quds ya, Yerusalem yang asli inilah dia. Ilya, hada huwa Ilya. هذه إيليا Inilah Al-Ilya ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW عليه disebutkan. الصلاة والسلام. الآن لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الصخرة جاء دخل هنا ومن فوق هذه الصخرة عرج إلى السماء. Coba kita perhatikan itu dia ada namanya Sakhrah ya, itu yang terkenal ya, di situ adalah batu. Disitulah Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Bayangkan. نعم. الآن باب العمود هنا تلاحظوا جاي في الجهة الشمالية. Nah, kita perhatikan Babul Amud itu berada di sisi sebelah utara. مكتوب باللون الأحمر هي. Iya, yang ada di gambar di situ ya. نعم. الآن حتى أكمل الصورة المقارنة بين عام 19 و20 و21 في المعركة، وكيف أن الاحتلال بدأ يزيد كل يوم شيء جديد. نعم. Ya, kita perhatikan di sini bagaimana perkembangan proyek dan kerja mereka dari tahun ke tahun. Iya. نعم. الآن هنا إذا تكلمنا أن الاعتقالات في القدس 2488 معتقل. Jadi ini
kasus penangkapan dulu terhadap warga Palestina. Ya, ini sudah sampai kepada jumlah yang sangat luar biasa, ya, penangkapan ya 2488 kasus, ya. Pihak penjajah ini menangkap orang tanpa dasar. نعم في عام 2021. Ya, ini data tahun 2021. تمام. الآن قرار الإبعاد، شوف هذه كلها عقوبات، السجن عقوبة، الإبعاد عقوبة. Ya, jadi mereka selain memenjarakan, mereka juga mengasingkan orang. Ya, tidak boleh. Jadi ibad ini maksudnya adalah diblokade. Tidak, orang-orang yang dihukum dengan tidak boleh mendekati Masjidil Aqsa. يعني كيف يعني إبعاد؟ اليوم أنتم الآن في مسجد الوحدة الإسلامية، أضرب لكم مثال. وبدأ واحد يكرر صلاة الفجر في مسجد الوحدة، هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، يأتي الاحتلال يعطيه قرار إبعاد عن مسجد الوحدة، قرار إبعاد عن مسجد الوحدة 6 شهور 8 شهور 4 شهور. Jadi coba bayangkan ya, seperti umpamanya kita duduk di sini ya, tiba-tiba kita ada di Masjid Wahdah ini. Ustadz Gishar dapat hukuman umpamanya tidak boleh salat di sini selama 7 bulan. Ini Ustadz Mukran tidak boleh salat di sini selama 3 bulan. Fulan tidak boleh salat di sini selama 5 bulan. Begitu dia berlakukan terhadap warga ya Palestina. Jadi ini yang ditangkap, kau tidak boleh ke Masjidil Aqsa selama sekian bulan. Ya, dia mengurangi volume orang yang datang ke Masjidil Aqsa. هذا الإبعاد قد يطال طبعا الشباب رقم 1 لأنه هو لا يريد شباب. Nah, yang pertama menjadi prioritasnya untuk dilakukan ibad atau blokade terhadap Masjidil Aqsa ini adalah para pemuda. ولكنه وصل إلى الشيوخ. Tapi orang tua juga tidak lepas. Bahkan perempuan juga. Ya. وصل إلى الأطفال. Bahkan anak kecil. Ya. Ada anak kecil yang dihukum tidak boleh pergi ke Masjidil Aqsa. Ya. لاحظوا هنا في الترتيب. Coba kita lihat dalam tabel berikut. 2019 كان 355 حالة إبعاد. Ya. Jadi pada tahun 2019 ya itu ada 355 kasus. Ya. في عام 21 tahun 2021 berjumlah ya bertambah menjadi ya satu tahun itu sebanyak 495 kasus. إذن هذا سيف مسلط على الشعب الفلسطيني. Nah, ini ibarat seperti pedang yang hendak memotong kakinya ya para pemuda Palestina ini untuk tidak datang ke Masjidil Aqsa. طيب هدم البيوت. Ya, sekarang data tentang penghancuran rumah. تخيلوا يا جماعة لو أن لا قدر الله طبعا في مكسر هذه المجموعة كل يوم هذا بيته، بعد يومين هذا، بعد 5 أيام هذا، ماذا يصبح الحالة؟ Coba bayangkan bagaimana kalau kita di Makassar ini tiba-tiba ada penjajah yang kemudian menghancurkan rumah si fulan secara bergantian. Bagaimana keadaan? في عام 2020 dalam tahun 2020 كان الهدم هدم بيوت مع منشآت مع مؤسسات 193 di kota Al-Quds ini terjadi 193 kasus penghancuran rumah. Ya. في عام 2021 279 منزل. Di tahun berikutnya 2021 meningkat ya sebanyak 279. نتكلم عن زيادة 30%. Ya, ini bertambahan 70% rumah-rumah atau bangunan-bangunan kaum muslimin Palestina yang dihancurkan oleh penjajah Israel ini. لماذا الهدم؟ Kenapa mereka mau hancurkan ini rumah-rumah? اليهود عندهم خطة لتغيير مشهد القدس لأن مشهد القدس كله إسلامي. Mereka menginginkan apa menjadi targetnya? Menghapuskan pemandangan Arab ya dan Islam, karena semua yang ada di Balda Qadimah itu ya di kota tua itu pemandangannya adalah gambaran sejarah Islam. Ya, mereka mau hapuskan itu. إذا نستطيع أن نقول بناء على الهدم الذي يحدث عندنا نكبة اسمها نكبة التهجير. Ya. من داخل القدس. Nah, jadi selain upaya mereka untuk penghancuran rumah-rumah itu, ada yang disebut dengan upaya ya pengusiran. Jadi kalau orang dihancurkan rumahnya kan mau diusir dari kampung itu. Iya. قبل قليل نحن تكلمنا في سؤال الشيخ عن اقتحامات اليهود. لماذا بدأوا يقتحموا المسجد الأقصى المبارك من حوالي عام 2000 إلى اليوم؟ Nah, sekarang kita coba lihat ya tadi yang saya tanyakan tentang upaya merengsek, yakni iktiham
untuk masuk secara langsung ke Masjidil Aqsa itu. Kita lihat kasusnya. السبب في ذلك Apa menjadi sebabnya? أن البعد الاستراتيجي لدى الاحتلال أنه يريد فرض أمر واقع يهودي في المسجد الأقصى المبارك. Nah, apa yang menjadi targetnya? Mereka mau menjadikan Masjidil Aqsa itu memiliki istilahnya tabi' Yahudi. Apa artinya? Ya memang sudah memiliki nuansa Yahudi. Ya bukan lagi nuansa Islami yang dipertahankan oleh kaum muslimin yang ada sekarang. Tapi mereka melakukan itu betul-betul dengan cara sistematis, terencana, terstruktur dan masif. في عام 21 tahun 38,000. نعم. لكن اللي قبله كان حوالي 23,000. يعني الفرق 10,000 في زيادة ليس محاولة اقتحام دخول. Nah, jadi coba kita perhatikan ya jumlah kasus ya di mana mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu ini sudah meningkat dari tahun ke tahun. Fi hadal am هذا 21 tahun 2021 itu sudah berjumlah 38.150 kali. Iya. Jadi kaum muslimin di sana perlawanannya juga kasus-kasus ini mereka catat ya. Sudah 38.150 kali orang Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa. Bayangkan. نعم. الآن المشهد الذي يريد الاحتلال فعله تغيير التاريخ، تغيير الطابع العربي والإسلامي، تغيير الأسماء، تغيير المصطلحات. Nah, mereka ingin melakukan Yahudisasi secara betul-betul Yahudisasi secara terstruktur, ya, mengganti suasana Arab dan Islaminya, mengganti nama-namanya, ya, mengganti suasananya menjadi suasana, nama, tempat semuanya Yahudi. نعم. الآن كل موضوع الاقتحامات تحت عنوان كبير. هذا العنوان اسمه السيادة أو ما يزعم به الحاخامات اليهود الحق الديني التوراتي. Nah, apa yang menjadi motivasi daripada upaya merengsek masuk dan berada di Masjidil Aqsa itu, ini yang disebut perebutan siyadah. Siyadah itu artinya kedaulatan, ya. Kedaulatan itu ya mereka ingin rebut dari semua perspektif, ya. Perspektif hukum, perspektif opini publik dan perspektif de facto, ya. Nah, oleh sebab itu mereka berusaha untuk melakukan ini semua dan inilah yang disebut oleh para ahli-ahli keagamaan mereka, para rabi mereka itu dengan apa yang disebut dengan hak keagamaan mereka. Ya. يعني تحت حق هو يزعم أنه حول المعبد وحق يسمى حول أرض إسرائيل. Nah, mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mengambil Masjidil Aqsa itu menjadi sinagog agung mereka, ya. Kemudian tanah itu adalah tanah milik wilayah Israel. الآن هذا التوقيت الزمني المسلمين عندهم صلاة الفجر والثانية صلاة الظهر، الفرق بينهما كبير. اليهود ماذا قالوا؟ قال إحنا نريد الوقت هذا. Nah, mereka begini, ya, coba perhatikan. Dia bilang, oke, kaum muslimin kau salat subuh di situ, ya, kau salat duhur di situ. Antara subuh dengan duhur itu, dia bilang kami akan ambil, ya. Jadi lebih banyak waktu yang mereka kuasai, penguasaan mereka terhadap Masjidil Aqsa. لذلك يبدأ الاقتحام من الساعة 7:30 صباحا إلى 1:30 قبل الصلاة بقليل، ثم يرجع 12:30، يعني يعطينا ساعة للصلاة، ثم بعد الصلاة يرجع مرة أخرى يستمر حتى الساعة 1:00. Coba perhatikan di situ mereka bikin waktu-waktu, jadwal penguasaan Masjidil Aqsa. جدول والله. Iya. صحيح. Nah, mereka buat, dia bilang jadwalmu kau kan salat subuh. Oke. Sudah salat subuh jam 7.30 sampai 11.30 sebelum kalian beribadah lagi, itu kami yang kuasai Masjidil Aqsa. Nah, setelah kalian salat, ya, jam 13.30 kami lagi akan masuk sampai jam 14.30 sebelum kalian salat, ya. Nah. بعدين توقيت صيفي وتوقيت شتوي. Nah, mereka bikin ini jadwal pada musim panas, musim dingin. طيب
من الذين يقتحمون الأقصى؟ لاحظوا الحكومة سابقا كانت تسمح للمستوطنين أن يدخلوا إلى الأقصى الذين يسمون جماعات المعبد. Nah, coba kita perhatikan ya, step by step ya, selangkah demi selangkah mereka akan terus ya melakukan upaya ini. Pemerintah dahulu, resimnya yang terdahulu ini membuat aturan bahwa yang Yahudi yang berhak masuk ke Masjidil Aqsa, ini aturan-aturan mereka sendiri ya. Mereka bikin bahwa yang berhak masuk adalah pemukim Yahudi yang ada di sana, yang ada di Al-Quds ya. Jadi sebenarnya bagi kita adalah perampas ya. Dia istilahkan pemukim Yahudi, mustautin ya. ثم طلاب المعهد, kemudian para santri-santri atau apa ya, murid-murid sekolah sekolah teologi mereka, kayak pesantrennya ya. موظفي السلطة والمخابرات, kemudian pegawai pemerintahan ya dan intel, الجنود والشرطة, dan tentara serta polisi. وتطور الأمر إلى أن يأتي بعض النواب في الكنيسة الإسرائيلي أن يقتحموا الأقصى. يعني سياسيا بدأ. Nah, sekarang sudah mulai pemberian izin kepada anggota-anggota parlemen ya Israel untuk bisa juga ikut masuk. لاحظوا كيف يقتحم اليهود. Coba perhatikan gambarnya ya. نعم. Belum nampak gambar. يدخلون من باب هذه الصورة اللي أمامكم. Ini coba perhatikan. شايفين اللون الأحمر هذا اللي في الجنوب؟ Coba lihat garis merah itu. هذا الباب اسمه باب المغاربة. Ini satu gate ya, tempat apalagi namanya, pintu gerbang namanya bab al-Magharibah. يدخلون من باب المغاربة ثم يتجولون في الأقصى ثم يرجعون من الشمال ثم إلى الغرب ثم يخرجون من باب السلسلة الباب الذي بعده. Nah, هنا. coba perhatikan bagaimana tur mereka. Ya, tur mereka ke Masjidil Aqsa, mereka masuk dari bab Al-Magharibah, kemudian berkeliling. Coba lihat garis merah itu, mereka akan keliling terus ya sampai akhirnya keluar di pintu yang berdampingan dengan Babul Magharibah, namanya bab السلسلة. السلسلة. Nah, bab silsilah. Gate السلسلة gate. silsilah gate. gate. نعم. Ya. الآن هذا الكلام الذي أقوله لكم يجب أن تنتبهوا كيف نحن بدأنا المشاريع حتى نحمي المسجد الأقصى المبارك. Nah, الطلاب وتحفيظ القرآن الكريم وحلقات العلم والمدارس. Nah, bagaimana kita melakukan ya dalam tanda kutip ya, melakukan perlawanan terhadap upaya ini dengan melakukan aktivasi semua kegiatan-kegiatan Islami yang ada juga di Masjidil Aqsa. Tahfidzul Quran ya, kemudian salat berjamaah, ya halaqah dan lain sebagainya. Ya. الآن سنتكلم عنه. Kita akan bicarakan nanti. الآن فرض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى المبارك أصبح هم الدولة العبرية وبدأنا ندخل في أزمة حقيقية معهم. Nah, ini sekarang kita sudah masuk pada inti dan jantungnya pertarungan dan pertaruhan ya di Masjidil Aqsa, di mana pemerintah ya Zionis ya Yahudi ini berusaha untuk melakukan ya Yahudisasi Masjidil Aqsa secara langsung dengan melakukan ya upaya yang kita sebutkan tadi untuk melakukan ritual-ritual keagamaan mereka di dalam Masjidil Aqsa. الآن زيادة عدد المقتحمين كل يوم للضغط على الحكومة أن تفرض وقتا زمنيا وتقسيم بين المسلمين وبين اليهود. Pertambahan jumlah orang-orang yang datang masuk merengsek ke dalam Masjidil Aqsa ini dari orang-orang Yahudi setiap waktu, ini adalah akan menjadi alasan bagi mereka untuk meminta kuota waktu yang lebih ya bagi mereka untuk masuk dan berada di Masjidil Aqsa. بعدين بدأوا الحاخامات يقوموا بأداء الصلوات التلمودية وقراءة النصوص التوراتية حتى يصبح أمر واقع. Nah, jika demikian akan terbuka kesempatan kepada pendeta-pendeta Yahudi ya, para rabi ini untuk kemudian masuk dan langsung melakukan ritual-ritual keagamaan, pembacaan Talmud, pembacaan Taurat dan lain sebagainya, sehingga nuansa, keadaan dan aura yang ada di Masjidil Aqsa itu adalah
fenomena dan aura ya Yahudi ya. Pemandangan Yahudi mereka hendak ciptakan di Masjidil Aqsa. يا جماعة اليهود لا يكذبون على المسجد الأقصى، انتبهوا، يحبون الأقصى حقيقة. Mereka tidak main-main, tidak bohong ketika mereka mencintai ini tempat ini dan mempertaruhkan segalanya untuk tempat ini, mereka tidak main-main. Ya. يعني إذا كان هناك جندي يترقى ملازم أول نجمة يأتوا إلى حائط البراق ويتوجوه عند حائط البراق. Nah, bayangkan. تعظيم. Ya, ini tempat yang namanya Haid Burak ya. Kalau kita sebutkan sekarang ini namanya, kalau dipopulerkan hum yunshirun ya Syekh, yakni hatta ila mustalah al-Indonesia, yakni Haid Burak ahada bi ism حائط المبكى. tembok ratapan. Iya. ويلينج وول. حائط المبكى يقولوا عنه. لا هو حائط البراق. Mereka mengatakan tempat ini kita tidak akan pernah dapatkan penerjemahan ya, saya sendiri tidak pernah mendapatkan penerjemahan tentang Haid Burak dalam referensi media Indonesia, media-media yang ada di Indonesia dengan nama dinding burak. Mereka selalu menamakannya dengan dinding ratapan. Iya, padahal dinding ratapan itu namanya yang Islami adalah dinding burak, karena disitulah dulu burak itu ditambatkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الآن حفل الزواج والخطوبة يجعلوها عند حائط البراق. Nah, ya, nah semua ya prosesi-prosesi keagamaan mereka ya, perkawinan, akad pernikahan, ya, bahkan penghormatan kepada seorang tentara yang naik pangkat, syukuran atau apapun, mereka lakukan di depan tembok ratapan ya. Jangan lagi kita sekarang bilang tembok ratapan ya. Itu adalah dinding burak ya. عندهم حفلة إذا بلغ الطفل 15 عام يسموا حفلة البلوغ. كل حفلات البلوغ لليهود يجعلوها في المسجد الأقصى. Mereka punya ritual ya, pesta khusus untuk anak-anak yang masuk usia 15 tahun yang sudah balik ya. Ini ada ritual tersendirinya mereka. Itu dilakukan di depan tembok burak itu. Iya. Dinding burak. هناك شيء يفعلوه اسمه القرابين النباتية وصولا إلى القرابين الحيوانية. القربان الحيواني اللي هو الذبح قربان. لكن هو يقول قربان نباتي يأتي ببعض الأشجار يضع على رأسه يضع كذا ثم ينبطح على الأرض كما في الصورة. شايفين الصورة أمامكم؟ يضع صدره كاملا على الأرض. هذه طقوس توراتية لهم. Coba perhatikan ya, ini ada ritual-ritual Yahudi ya. Jadi kalau kita ada kurban, ada juga berkurban dengan hewan ya, mempersembahkan hewan. Nah, mereka ini juga ada kurban dengan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tanam-tanaman dan kemudian melakukan bentuk sujud ya. Sujud yang seperti orang menyelam itu ya. Semua badannya masuk ke tanah. Itu adalah ritual dan mereka lakukan di situ. الآن في مسألة عند اليهود لا بد أن تفهموها جميعا وأن يدركها العالم الإسلامي. Ada satu masalah yang harus kita paham semuanya tentang orang-orang Yahudi ini. الأعياد اليهودية هي عبارة عن أعياد إما أن تكون في الأصل موجود بعضها ولكن الحاخامات جعلوا أعيادا يهودية أخرى. بلغ عدد الأعياد اليهودية في السنة 25 عيد توراتي. 25 عيد. Nah, jadi ada yang memang ya secara keagamaannya mereka sudah ada sejak dahulu yang namanya ritual-ritual atau hari-hari besar. Boleh kita buat seperti itu ya. Hari-hari besar mereka ya, itu sudah ada, tapi ada yang kemudian dikreasikan oleh ya, dibuat menjadi baru lagi oleh khahamat atau apa yang disebut dengan para rabi mereka, para pendeta-pendeta mereka. Sehingga kam balaga Syekh? 25 عيد في السنة. Jadi ada 25 hari raya mereka satu tahun. Iya. الآن هذه كلها تهويدية. Nah, semua ini dijadikan تهويد sebagai القدس يعني. ya, sebagai wasilah untuk Yahudisasi. شوف هذا مثال من يوم 7 و8 عيد رأس السنة العبرية. Ya, coba kita perhatikan ya. Ini tanggal 7 sampai 8 ya, bulan 9 2021 September. Ya, bulan September. Ini ada namanya Ra'sus Sanah Al-Ibriyah ya. Awal tahun Ibrani. شهر سبتمبر هو أخطر شهر على المسجد الأقصى المبارك. Nah,
September. Jadi bulan September itu paling banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan yang sangat berbahaya kepada Masjidil Aqsa. 16/9 أيضا يوم الغفران. Tanggal 16 bulan 9 itu adalah hari pengampunan. أسبوع كامل من يوم 21 إلى 28 September عيد العرش. Dari tanggal 21 sampai 28 ini namanya hari raya pengantenan. طيب الآن Ini contoh saja. لاحظوا هذا المشهد الذي أمامنا هو أخطر مشهد صهيوني يستهدف المسجد الأقصى المبارك. Ini adalah gambar yang sangat-sangat membahayakan dari gerakan orang Zionis terhadap Masjidil Aqsa. لأنه يريد تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين وبين اليهود. Karena mereka ini mau, apa tujuannya? Ya, untuk membagi ini Masjidil Aqsa antara kita kaum muslimin dengan mereka. في 2004 كانوا مستهدفين اللون الأصفر. Tahun 2004 في غرب mereka الصورة. menargetkan untuk menguasai, ya, yang kita saksikan di dalam layar itu ada garis berwarna kuning, ya. 2006 كان هذا اللون المتوسط بين مسجد قبة الصخرة. Tahun 2006 itu yang ada di garis berwarna hijau. Itu mereka targetkan untuk penguasaannya. واللي رأيتوه قبل قليل اللي هو باب الرحمة. Dan هنا yang kita lihat yang tadi di Babur Rahmah, ya. نعم itu مستهدف wilayah- من 2014. Nah, itu telah mereka jadikan target sejak tahun 2014. نعم. الآن الميزانيات والموازنات الصهيونية للقدس. Nah, coba perhatikan, ya, bagaimana pembiayaannya mereka untuk program khusus di Al-Quds, ya, dan Masjidil Aqsa ini. Untuk program Yahudisasi. في شهر واحد Ya. في شهر ديسمبر 2019 كان مجموع المشاريع للمسجد مشروعين لليهود 2 مليار دولار لخط تلفريك و90 مليون كان لمقابر يهودية جديدة. يعني 2 مليار و90 مليون في شهر واحد للقدس. Ini gambaran saja, ya, sebagai sampel contoh saja. Tahun 2019, ya, ada 2 program besar mereka, ya. خط سكة Yang الحديد. tahun bulan Desember tahun tersebut, tahun 2019, ya, itu sebanyak 2 miliar 90 juta, ya, dolar. 2 miliar, ya, 2 miliar 90 juta dolar. Ya, bukan rupiah, Pak. Ya. Saya ulangi lagi, 2 miliar 90 juta dolar, ya, untuk program pembuatan خط سكة حديد. ya. Ini adalah rel kereta, ya. Rel kereta yang menghubungkan antara Maqbarah kota, Yahudi. ya, kota Al-Quds dan kota Yafa. Kemudian selebihnya sebanyak 90 juta dolar adalah program pembuatan pekuburan kaum Yahudi. Iya. Ini tahun 2019. Ini satu contoh saja untuk baru 2 programnya ini, Pak. Ya. يعني إذا قلنا الآن ميزانيات اليهود للقدس بالمليارات وماذا نحن نعطي القدس؟ Nah, ماذا الأمة pertanyaannya الإسلامية sekarang, تعطي ya, القدس؟ ketika mereka merencanakan demikian besar penganggaran ini, ya, terus bagaimana dengan kita? Ya, apa menjadi kontribusi kita untuk Al-Aqsa ini? الآن هذه من 4 أيام قمة حاخامية في المسجد الأقصى المبارك. حاخامات يهود Naam, عملوا قمة في داخل المسجد. fi dakhil al-masjid. نعم هذا يوم الأحد الماضي. Nah, قمة قمة ya, يعني لما تقول منصة. كونغرس زي كونغرس يعني كونغران بتسموه ولا Jadi صح؟ orang ini كونغرس. baru 1 minggu yang lalu, 1 pekan yang lalu, orang-orang Yahudi ini melakukan semacam konferensi pertemuan besar para ya, kita pinjam istilah, ya, alim ulama Yahudi, ya, para pendeta-pendeta Yahudi ini. Tapi di mana mereka lakukan? Bukan di sinagog-sinagog mereka, ya, bukan di Amerika. Mereka lakukan di Masjidil Aqsa, saudara. Masjidil Aqsa. Di dalamnya Masjidil Aqsa. Bukan lagi di tembok burak yang mereka namakan tembok ratapan itu, bukan. Masuk ke dalam
mereka lakukan di dalam. Ya. ما هو العنوان؟ Apa judul atau tema daripada kongres itu? وقت تقديم القربان اللي هو الحيواني قد حان ولا عائق أمامه. Mereka katakan apa? Ya, sudah waktunya untuk melakukan kurban hewan, ya, dan tidak ada lagi penghalang. Jadi selama ini mereka melakukan apa? Melakukan ritual kurban tumbuh-tumbuhan, kembang, bunga dan segala macam, ya. Sekarang sudah mau ditingkatkan lagi, ya, melakukan ritual penyembelihan di dalam Masjidil Aqsa. هذا كان 2 رمضان هذا. Ini 2 Ramadan yang lalu ini. Iya. الآن هذا المتطرف نير بركات يهودي يشجع المستوطنين في القدس على حمل السلاح. اليهود يعطون المستوطنين 3% منهم سلاح. نير بركات يطلب 15% أن يصبح يحمل سلاح من المستوطنين. Ini ada seorang radikal. Ini aslinya radikal ini. Radikal Yahudi namanya Nir Barakat, ya. Dia apalagi namanya memberikan motivasi, memprovokasi, bukan provokasi sebenarnya, ya, sama-sama mereka ini kepada para pemukim-pemukim. Saya lebih senang mengatakan penjarah-penjarah, ya, Yahudi ini untuk memiliki senjata api, ya. Menurut aturan mereka sendiri, para pemukim ini warga sipil cuma boleh 3% yang diberikan senjata. Sekarang dia tuntut naikkan menjadi 15% dari penduduk penjara itu, pemukim Yahudi itu berhak untuk memiliki senjata api. Hada bardu Ramadan. Ini bulan Ramadan ini, Pak. Ya, bulan Ramadan. Fi Ramadan 8,000 syurti idafi min qibal quwat al-ihtilal أضيف إلى منطقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. 8,000 جندي. Ini هذا في رمضان هذا. الآن. Ya, sekarang ini, ya. 8.000 polisi tambahan, ya, ini pasukan tambahan kepolisian ditempatkan di Yerusalem atau di Al-Quds, ya, oleh pemerintah Zionis Yahudi ini. نعم. الآن قلنا في 2 رمضان الحاخامات. بعد 2 رمضان دخل شخص اسمه يهودا كروز. دخل إلى المسجد وجاء إلى هذه القبة التي أمامكم وأشار إليها وقال هذا هو مكان المذبح الذي سيذبح فيه اليهود في يوم 15 رمضان يوم الجمعة القادم. Ya, ini mata دخل هذا شيء؟ دخل أول أمس. Ya, kemarin. 5 رمضان. Tanggal 5 Ramadan, ya, beberapa hari yang lalu. Ini orang namanya Yehuda Cruz datang ke salah satu kubah yang ada di Masjidil Aqsa dan kemudian menunjuk tempat ini. Dia bilang kami akan melakukan ritual penyembelihan, ya, Yahudi, ya, penyembelihan agama Yahudi di tempat ini. Dia menunjuk tempat ini kapan? Tanggal 15 Ramadan, Jumat pekan depan. الجمعة القادمة. Iya, hari Jumat pekan depan ini. Iya. لذلك نحن من خلال هذه الأحداث يوم 15 رمضان، لماذا نقول 15 رمضان 15 رمضان نكرر؟ هذا يوم عيد اليهود الذي كان 28 رمضان العام الماضي التي كانت بسببه المعركة سيف القدس. Kenapa kita selalu ulang-ulang ini 15 Ramadan, 15 Ramadan? Karena 15 Ramadan itu adalah, ya, bertepatan dengan hari raya mereka. Bukan hari rayanya 15 Ramadan, ya. Tahun lalu hari itu bertepatan 21 Ramadan yang kemudian menjadi, ya, perang antara kita dengan mereka yang dinamakan perang Saiful Quds, ya. الآن اليهود يحضرون أنفسهم لهذا اليوم يوم الجمعة من كل مكان سيأتون لاقتحام الأقصى ويأتوا بالقربان يحملوا على كتفه الخروف يحملوا على الكتف كلهم ويأتون إلى هذا المكان يريدون طبعا يزعمون ويذبحون. طبعا ستكون معركة وتكون حرب إن شاء الله بسبب المسجد الأقصى المبارك. Nah, mereka mengatakan 15 Ramadan ini yang bertepatan dengan hari raya mereka akan datang dari semua tempat dan setiap orang akan memanggul hewan korbannya.
dan mereka akan melakukan ritual penyembelihan itu di tempat yang tadi kita sebutkan, ya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi kira-kira, ya? Di mana lagi kita mau pijakkan kaki kita, dan di mana kita mau taruh lagi muka kita sebagai kaum muslimin, ya. Dan insya Allah kalau itu terjadi, ya, maka terjadilah, ya, apa yang akan terjadi, ya. نعم لذلك الله أكبر الله أكبر. نعم لذلك أيها الإخوة الكرام عندنا بعض المشاريع التي تثبت أهل القدس في القدس حتى يدفعوا عن المسجد الأقصى المبارك. Nah, kita belum tentu bisa pergi ke sana, iya. Dan lebih banyak kemungkinan kita tidak bisa pergi ke sana. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Ya, saudara-saudara kita yang ada di sana, yang Allah takdirkan menjadi penjaga-penjaga Masjidil Aqsa, itulah yang kita support. Ya, jangan kita sudah tidak pergi, kita tidak peduli lagi dengan mereka. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mereka bisa tetap, pertama, paling minimal mereka masih bertahan hidup di sana, masih bisa makan minum, ya, masih bisa tetap berada di sana, mewakili kita yang tidak bisa menjejakkan kaki membela dan menjaga Masjidil Aqsa itu. أيضا مشاريع تحفيظ القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك. Pertama ini, ya, yang kedua eksistensi mereka, selain eksistensi yang paling mendasar, eksistensi kehidupan mereka di sana, kita mau eksiskan juga ritual keagamaan kita, ya, program keagamaan kita. Halaqah tahfidil Quran kita mau hidupkan di Masjidil Aqsa. Bukan kita mau, kita sudah laksanakan di sana. Iya. مشروع إفطار الصائم. Program buka puasa kodong, ya, ya. Nyaman-nyaman kita ini, ya, coto, soto dan lain sebagainya, ya. Kita mau mereka juga bergembira dengan puasanya di Masjidil Aqsa. مشروع السلة الغذائية والطرد الغذائي. Ya, program, ya, bantuan sembako, ya. Kita bilang naik minyak di Indonesia, harga minyak menjadi naik. Di sana untung kalau ada, ya. Nah, kirim itu minyak, ya, ke Masjidil Aqsa. Ya, kalau sudah kurang minyak di Indonesia ini kita kirim ke sana, ya. Insya Allah. Ya. نعم. Kalau perlu kita kirim jalan kote ke Masjidil Aqsa. Ya. Allahu Akbar. الله أكبر. Ya. Ana qul yani nursil yani al-at'imah al-khassah min Makassar ila al-Aqsa. إن شاء الله إن شاء الله. Bismillah. أيضا هذا كله أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى أوقاف. فنحن عملنا الأوقاف في اسطنبول وعملنا الأوقاف أيضا في القدس. Nah, untuk melakukan itu semua ikhwas sekalian, ada satu senjatanya kaum muslimin ini, ya, namanya wakaf. Sejak ribuan tahun, ya, 1000 tahun lebih kaum muslimin ini eksis di berbagai negeri, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ini dengan adanya program wakaf. Nah, kita meluncurkan program wakaf, ya, dengan apa yang kita sebut dengan wakful ummah, ya. Di mana kita melakukan wakaf produktif, membangun beberapa properti yang ada di kota Istanbul, Turki, tadi telah disebutkan oleh Ustadz Syaibani, dan di dalam kota Al-Quds sendiri wakaf yang dilakukan secara langsung, ya. Nah, sebentar akan dijelaskan. هذه فكرته. هذا 1 متر وقفي هنا يقوم بخدمة متر في المسجد الأقصى المبارك. مساحة المسجد كما قلنا 144 ألف متر. نريد 144 ألف متر وقفي لخدمة القدس. Nah, kita buat namanya Al-Metrul Waqfi, program 1 meter wakaf. Ya, 1 meter wakaf di tempat lain itu akan mengkhidmat 1 meter persegi yang ada di Masjidil Aqsa. Kita butuh 144.000 meter wakaf, ya, karena Masjidil Aqsa keseluruhannya itu berjumlah, ya, luasnya itu 144.000 meter persegi. Artinya 1 meter persegi di Masjidil Aqsa itu membutuhkan 1 meter wakaf, ya, yang akan kita gunakan untuk mengkhidmat Masjidil Aqsa ini. Ya. أيضا هنا مشروع جديد اسمه مشروع دائم. هذا المشروع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Nah,
وهذا يكون استقطاع شهري لو 10,000 روبية 20,000 روبية 50,000 روبية كل شهر من الطفل من الكبير من الصغير حتى يبقى مستمر لدعم المسجد الأقصى المبارك. Kita luncurkan juga ini ada satu program ya, insya Allah nanti WIS dan kita Palestina akan mengawal ini semua. Ada namanya program Daim. Apa artinya Daim? Artinya selalu berkesinambungan ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa ya amalan yang terbaik itu yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan walaupun itu sedikit ya. Walaupun itu sedikit tapi berkesinambungan. Jadi dia adalah komitmen kita siapapun itu, mau pegawai, mau pengusaha, mahasiswa, santri ya, siapapun kaum muslimin mengatakan setiap bulan saya akan memberikan kontribusi untuk program ini, taruhlah 5.000, 10.000, 50.000 ya. Sesuai dengan kemampuan kita, tapi setiap bulan. Ya, artinya kita sudah melakukan komitmen untuk kebaikan ini sepanjang hidup kita insya Allah. Ya. Kul man yu'ti mitr waqfi yakhud syahadah. Nah, ini insya Allah ya, ini program kita tadi telah disampaikan 1 meter wakaf ya. Ini Wahda telah berkomitmen ini 100 meter ya. 100 meter ya. $1,500. Satunya sekitar ya $1.500 atau kita konversikan sekitar 20 jutaan lebih ya, untuk kita Indonesiakan ya dengan semua perangkat-perangkatnya kita budget 22 juta yakni bil Indonesia yakni ma'a yakni al asya al idariyah yani عندنا نحن نسوق ب 22 مليون rupiah. مليون rupiah. نعم. تمام. هنا أيضا تلاحظ هذا السهم الوقفي أيضا $125. شيء بسيط يعني أقل ini من ada هذا. yang dibawanya lagi ya. Ya. يعني لو jumlahnya sekitar 1/10, يعني لو كل شهر ya. كل شهر يأتي إلى المتر. Nah, kalau kita lakukan setiap bulan ya untuk menabung agar kemudian sampai kepada jumlah ini bisa insyaallah. Iya. Kenapa orang bisa membangun demikian banyak propertinya ya? Ada yang bangun rumah di sana, rumah di sini ya. Beli tanah di sana, tanah di sini. Sekarang mari kita beli tanah di surga. Ya, dengan mewakafkan sebagian daripada harta kita insyaallah untuk Masjidil Aqsa. هذا وقف آل عبد اللطيف، هذا وقف أثري inheritage موجود في القدس، وقام وقف الأمة بترميمه. من أين عبد اللطيف هذا وقف في الداخل القدس. داخل القدس. نعم. وقام الوقف بترميمه. Nah, ini حتى يصبح وقف. نعم. Ini ada satu bangunan wakaf dari keluarga Al Abdul Latif ya. Ini bangunan yang sangat bersejarah di kota Al-Quds sendiri ya, di Yerusalem sendiri. Nah, alhamdulillah program Wakful Ummah telah melakukan renovasi terhadap wakaf ini ya. Dari wakaf ya memperbaharui lagi wakaf yang ada. Masyaallah. اشتغل شيخ بس ما اشتغل اشتغل هناك. ممكن يشتغل. يأخذ وقت. أيوة. ممكن أنت نعرض يعني. نعرض هو يعرض. نعرض مرورا. هي سريع. نعم. لا هو سريع أصلا. ini شوف هذا المشهد مشهد تاريخي طبعا. Ini adalah الترميم تاريخي. الترميم ini adalah merupakan tempat-tempat bersejarah kaum muslimin yang ada di Al-Quds. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan program wakaf kita ini telah melakukan ya renovasi terhadap tempat-tempat bersejarah dan kuno ini. Ya perlu diketahui untuk kenapa kita lakukan renovasi tempat-tempat ini ya. Karena inilah tempat-tempat yang mau dihilangkan oleh orang-orang Yahudi sehingga fenomena pemandangan Islam dan Arab yang ada di kota Al-Quds itu menjadi hilang. Iya. Nah. نعم هذا أيضا هذه الثانوية الشرعية أيضا. Ini adalah SMA ya.
هذه المدرسة الشرعية في المسجد الأقصى المبارك للطالبات، والحمد لله هذا من أفضل المشاريع في داخل قضية في القدس. Ya, وهو ini تخريج. pemandangannya khusus ya, lihat akhwat saja ya. Ikhwan enggak usah terlalu lama lihat ini ya. نعم. Nah, qultu يلا شدوا حيلكم. qultu yani al-akhwat turakkiz ala hadzal mashhad yani al-ikhwa ma turakkizun. نعم 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 الأخوات موجود. نعم. طيب شيخ. يعني هذا من المشاريع المهمة التربية. والتربية مهمة جدا في القدس. لولا التربية ما في مواجهة. شوف المشهد. Ya pendidikan ya, dan tarbiyah. Bagaimana para para warga-warga muslim yang ada di sana ini dididik untuk tetap ya memiliki jati diri keislaman. Kita perlu ketahui bahwa ya serangan westernisasi dan brainwashing ya terhadap mereka ini sangat gencar ya. نعم. اليوم الحمد لله رب العالمين الشباب الذين ترونهم الآن على أبواب المسجد الأقصى المبارك هم هؤلاء الشباب الذين تربوا على مائدة القرآن. Kita lihat bahwa para pemuda-pemuda yang mempertahankan Masjidil Aqsa itu pada hari ini, mereka semua itu ya atau sebagian besarnya adalah merupakan para pemuda yang telah terdidik di halaqah-halaqah tarbiyah ya, halaqah-halaqah tahfidz. Nah, itulah yang akan melahirkan ya para rijal ya dan nisa yang menjadi penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. ما رأيكم في هذه الصورة؟ Bagaimana pendapat ya antum sekalian dengan gambar ini? اليهود يقولون القدس خط أحمر، ولكننا نحن نقول بالدم القدس خط أحمر. Ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quds itu adalah garis merah. Ya, artinya apa? Mereka akan masuk dan menguasai Al-Quds itu. Kalau mereka sudah masuk di situ, sudah melampaui garis merah itu, artinya mereka sudah menang. Ya, tapi apa kita bilang? Ya, birruh, biddam, nafdika ya Aqsa. Dengan jiwa kami dan dengan darah kami akan menjadi pelindung-pelindung yang menjaga Masjidil Aqsa. في ختام هذا اللقاء أشكركم جميعا أيها الإخوة الكرام على إتاحة هذه الفرصة التي قلما تأتي هذه الفرصة للحديث بهذا التركيز وهذه الدقة المتناهية والقضية الإعلامية الواضحة التي أنا أعتقد أنها من أنجح اللقاءات، ومن هنا يأتي النصر والتمكين. Lihatlah gambar ini saudaraku, ketika jiwa-jiwa yang demikian bersih ini duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini, dan mereka adalah pemuda-pemuda yang telah dipilih oleh Allah untuk berada di sana mewakili kita ya. Dari sinilah, dari sujud-sujud mereka, dari ibadah mereka, dari Quran yang ada di dalam dada mereka. Dari sinilah kemenangan itu akan datang insyaallah. Hadis surah bil muqaddimah syabab wa fi al muakhir an-nisa. Kita lihat di sini ya. Yang nampak di dalam gambar ini adalah para pemuda, namun ketahuilah di bagian belakang ya tidak nampak di sini dan memang mungkin tidak dinampakkan secara khusus. Baramijuna fil Quds. Di situ ada wanita-wanita, di situ adalah para akhwat-akhwat ya yang juga siap untuk berjibaku sebagai murabitat ya, mempertahankan ya Masjidil Aqsa ini. Naam, daiman an-nisa anshat min ar-rijal. Ya, terjem. Ya. Ini saya agak malu menerjemahkannya sebenarnya, tetapi apa boleh buat ya? Harus kita bilang dan begitu kenyataannya. Kadangkala para akhwat, para wanita itu lebih perkasa daripada para lelaki ya. Kalau terjemahannya Syekh tadi dia bilang lebih giat, tapi saya mau terjemahkan lebih perkasa daripada lelaki. Iya. 60% mimman yahmil Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak nisa. 60% daripada penjaga-penjaga Masjidil Aqsa itu adalah para murabitat. Wa akthar min 60% fi tahfidz Al-Quran Al-Karim. Akthar min 60% fi tahfidz Al-Quran Al-Karim min an-nisa. Jadi program tahfidzul Quran yang ada di Masjidil Aqsa itu 60%-nya adalah para akhwat. Iya. Nah.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن ينصرنا جميعا، أن ينصرنا في هذه. لا تقولوا ينصركم، قول ينصرنا. Jadi kita berdoa ini, kalau kita berdoa untuk Masjidil Aqsa, jangan kita bilang semoga Allah menolongmu, seakan-akan ada mereka dan kita, ya. Tapi kita mengatakan semoga Allah menolong kita, ya. Karena kita ini Palestina, karena kita ini Masjidil Aqsa, ya. Lidzalika ya Syekh nahnu nusammi al-janah al-khas liddifa' anil Aqsa wa Filistin li jam'iyatina kita Palestina. Nahnu Filistin. Kita Palestina. Kita Palestina, ya. Mari kita sebut satu kali, ya. Kita Palestina. Kita Palestina. Kita Al-Aqsa. Kita Al-Aqsa. Takbir. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Syukran Syekhana. وكيتا semua Maryam ايش هذا؟ Ya. kita semua Maryam. ايش؟ نعم نفس يعني المعنى؟ كلنا مريم. كلنا فلسطين ان شاء الله. كلنا فلسطين. والأقصى ان شاء الله. والأقصى. Ya. Barakallahu fikum Syekh. الله يبارك فيك. Tawali. Nah. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi ya setelah ini, ya. Namun saatnya untuk kita berbuat. Saatnya untuk kita bekerja, ya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ada dunia maya, ada dunia nyata. Dan mari kita memberikan kontribusi kita, ya, untuk menghangatkan suasana. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa jihad kita pada hari ini, terutama untuk Al-Aqsa, bagi kita ini yang ada di tempat ini sekarang dan yang ada di ruang-ruang Zoom. Saya mau tanya dulu host, berapa peserta yang ada di Zoom? Ya? Berapa? Ya? Barakallahu fikum. Ya, ada 400. Ya. Kalau satu orang saja yang ada di Zoom ini berkomitmen, ya, dengan angka 1 juta plus yang ada di sini, biidnillahi ta'ala kita akan bisa mencapai target, ya, tidak kurang daripada 1,5 miliar rupiah untuk saat ini, ya, biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi kita lihat nanti, ya. Jadi ikhwah sekalian, ya, mohon maaf dari WIS sudah siap? Siapa tahu ada yang mau menyampaikan komitmen, ya, tolong pencatatannya, ya. Dan juga ikhwah yang host yang ada di di online, ya, di ruang Zoom untuk menyiapkan catatannya. Jadi silahkan nanti bisa menyampaikan donasinya, infaknya, ya, infak fisabilillahnya ini, ya, melalui nomor rekening yang telah disampaikan, ya. Tolong host, ya, di bagaimana itu kalau dia nih, ya, begini-begini. Ya, nomor rekeningnya sudah nomor rekening, ya. Di bawah. Ini coba lihat. Sudah lihat ada nomor rekeningnya yang di ruang Zoom. Sudah lihat nomor rekening Rakmul Hisab Syekh. Nah, nutalli' Rakmul Hisab, ya. Apa yang antum berikan itu insyaallah akan sampai di, coba lihat itu, Qubbah Sakhra itu Masjidil Aqsa. Itu akan sampai di situ. Ikhwah sekalian belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak apa-apa saya mau berdiri ini, ya. Ya, biidznillah. Saya ingin memulai insyaallah, ya. Ibda binafsik. Saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan untuk masuk ke dalam program Daim, ya, dengan kontribusi biidznillah, ya, yang sangat sederhana, ya, 500.000 per bulan insyaallah, sampai kemudian terkumpul 1 meter juga, ya.
supaya Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwa ada juga nama kita di catatan Allah Subhanahu wa taala sebelum catatannya manusia, bahwa dulu ya ketika kita hidup di dunia, nanti pada saat di akhirat nanti, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, akhwat sekalian, kita ditanya apa yang kau sudah lakukan? Apakah kau ada ketika orang-orang kafir itu datang menodai Masjidil Aqsa? Apa kau hadir di sana? Kita bilang kepada Allah, tidak ya Allah, saya tidak hadir. Iya. Kemudian ketika kita ditanya, apa yang kau sudah berikan? Kau sudah berikan pemikiranmu. Kita bilang, oh tidak juga ya Allah, pemikiran saya terlalu banyak yang saya pikir. Apakah kau sudah berikan waktumu? Kita katakan, oh tidak juga. Ketika dikatakan kau sudah berikan sedikit hartamu, kita katakan tidak juga. Apa kita mau menjawab dengan kata tidak, tidak dan tidak? Iya. Akhwat sekalian, mari kita persiapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang persoalan ini dan kita berkata, kami sudah berikan ya Allah. Walaupun dengan berbagai dosa kita, dan kita berharap ya bahwa dengan kontribusi kita ini, dengan infak kita ini, Allah Subhanahu wa taala selesaikan persoalan-persoalan kita. Ketahuilah bahwa kebaikan itu akan datang menyelesaikan semua masalah kita. Dan persoalan yang paling utama umat Islam hari ini adalah Al-Aqsa. Oleh sebab itu kita mulai hari ini insyaallah tabaraka wa taala ya. Untuk bulan ini kita mulai, saya secara pribadi mulai untuk bulan ini dengan berinfak 500.000 ya untuk Masjidil Aqsa ya. Dan mudah-mudahan bisa masuk di dalam program ini insyaallah ya. Kita lihat dulu dompetnya, apakah masih ada isinya atau tidak ya. Ternyata tidak ada mikodong ya. Ya. Tetapi komitmen insyaallah ya. Karena kita akan cari dulu ya. Baik, saya tambahkan sedikit Ustaz. Ya, silakan. Bahwa WIS sudah menyiapkan ya amplop, maka bisa dibagikan, tidak mesti dari kita. Pokoknya disampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Baik, ya ini sudah ada. Ya. Insyaallah ya 500.000 insyaallah ya. Dan untuk istiqta. Ya, dan ini bagi ikhwah yang punya masjid di sekitar rumahnya bisa mengambil nanti untuk dipasang di masjidnya masing-masing. Ramadan di Al-Aqsa ya. Ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak bisa berada di sana sekarang, tetapi kita bisa hadir di sana ya. Kita tidak ada di sana tapi apa yang kita kontribusikan itu bisa hadir di sana insyaallah taala ya. Sekarang Masya Allah ada dari Syekh juga ya tambahan. Pokoknya kita maksimalkan ini biidznillah azza wajalla ya. Iya. Ya, silakan nanti dibagi saja akhi ya. Sekarang saya mau tanya dulu ya. Di sini hadir di ruang Zoom ya. Apakah ada yang mau menyampaikan komitmennya ya? Untuk ya kita mulai dulu dengan 1 meter ya. Jumlahnya 22 juta Ustaz ya. 1 meter persegi. Ada enggak yang mau menyampaikan komitmennya? Ya. Ini hadir di sini Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Beberapa ikhwah ya. Saya tidak bisa mengontrol apa yang ada di Zoom ya. Silahkan ya. Bisa diinformasikan ya. Yang ada di Zoom Ustaz ya. Tolong. Iya, dari Muslimah 1 juta, dari Ummu Ifah. Dari Serdadus tiba ya. 1 juta setiap bulan insyaallah. Ya, mulai memang bulan ini. Jangan bilang bulan Syawal pi ya. Ummu Ifah 1 juta tiap bulan. Ummu Ifah 1 juta tiap bulan ya. Ini tolong dicatat ya. WIS ini ya. Tolong Muhlimah Wahda Sultra 5 juta setiap bulan ya. Yakni Nisaul Wahdah yani. Naam. Nah, program wakaf ya. Untuk program wakaf per bulan. Per bulan, Masya Allah ya. Nah, memang akhwat lebih dahulu ini ya. Masya Allah. Saya belum sebut di sini Ketua DPD Makassar ya. Masya Allah. Tapi biar sebentar kita ya. Biar sebentar disimpan itu ya. Dari Ar-Rahmah Sukses Berkah 22 juta. Dari Ar-Rahmah Sukses Berkah 22 juta rupiah ya. Masya Allah. Takbir ya. Meter wahid. Nah, alhamdulillah. Nah. Tiap bulan atas nama Nur Hadi 350.000 rupiah. Atas nama Al-Akh Nur Hadi setiap bulan berapa? 350.000 ribu rupiah. Ya. Abu Masyim
Abu Masyitah berapa? 500.000 rupiah bulan ini, ya. Kontan, ya. Allahu Akbar. Ah, ini ada juga Umar Al-Faruq 1 juta, ya. Mana orangnya ini Umar Al-Faruq, ya. Ah, ta'al Umar, ta'al sini, ya. Umar Al-Faruq 1 juta rupiah, ya. Bawa kontan atau belum? Ah, Masya Allah, ya. Masjid Muhammad Pasha Maghfirah, ya. Wa muadzin fi hadal masjid. Nah, ya, 1 juta 1 bulan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Haswah Aris Sidrap 1 juta rupiah. Haswah Aris dari Sidrap 1 juta 1 bulan, ya. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Mohon maaf agar ini data tidak hilang, ya. Harap nomor-nomornya ini bisa menghubungi WIS, ya, untuk nanti WIS melakukan komunikasi secara intens kepada mereka, ya. Wahidin 150.000 per bulan, ya. Ya, Masya Allah. Nanti harap kontak WIS, ya, yang komitmen ini. Tulis di kolom chat. Kalau bisa tulis HP-nya supaya bisa diidentifikasi. Iya, silakan. Iya. Ada lagi. Tiap bulan 250.000 rupiah. Iya, Illa Ramadan. Namanya Illa Ramadan. Ya, Masya Allah, ya. Jazakallah khair, ya. Mutmainnah Malang 1 juta. Mutmainnah dari Malang 1 juta rupiah. Ini per bulan ini, ya. Dan sudah mulai kumpulkan memang ini sekarang, ya. Jangan lagi tunggu-tunggu, ya. Allahu Akbar. Siapa lagi nih, ya? Belum ada. Woi, masyaallah. Iya. Baik, ya. Nah, Randi Irawan 200.000 per bulan mulai Ramadan ini. Masya Allah, Al-Akh Randi Irawan, ya, 200.000 per bulan, ya. Barakallahu fikum, ya. Bukit Tinggi, DPD Bukit Tinggi Sumbar 500.000 per bulan. Allahu Akbar, ya. DPD Bukit Tinggi Sumatera Barat 500.000 per bulan, ya. Allahu Akbar, luar biasa. Ini dari jauh-jauh dulu ini, ya. Iya. Ya. Kita berada, Ya, saya sebagai informasi, ya. Kita sekarang berada di kota yang namanya Makassar, ya. Acara ini ada namanya di kota Makassar, ya. Kemudian berada di provinsi yang namanya Sulawesi Selatan. Artinya di sini ada namanya DPD Makassar, ada namanya DPW Sulawesi Selatan. Ya. Nah, DPD sabar. DPD Ya. Nrekang 500.000 per bulan. Allah Akbar. Allahu Akbar. DPD Nrekang 500.000 per bulan. per bulan. Allahu Allah Akbar. Akbar. Ya. Baik, kepada pemirsa Wahdah TV, kami persilahkan bisa di chat di YouTube di kolom komentar. Iya. Tuliskan nama Anda, komitmen Anda, dan nomor telepon Anda. Ya. Insya Allah akan dicatat dengan baik oleh tim dari WIS. Ya. Sambil menunggu, insya Allah yang offline hari ini kita kasih semua satu dan wajib menyimpan di masjid manapun di sekitar sini. Ya, jadi semuanya kita kasih tugas tanpa kecuali. Jakarta Nrekang DPD Nrekang 500.000 per bulan, ya. Tadi Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, atas nama Habibah 50.000 per bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, jazakallah Lin khair. Ayu Kartika, ya, 150.000 per bulan. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masjid Kampung Quran Bone 500.000 per bulan. Kita ada program mempersaudarakan Masjid Indonesia dengan Masjidil Aqsa. Allahu Maka program ini setiap bulan dari Masjid Indonesia dimanapun yang kita bisa galang untuk Masjidil Aqsa. Celengannya tiap bulan, infaknya silahkan berkomitmen dari masjid masing-masing. Ya. Jadi mulai hari ini DPP Masjid DPP 1 juta 1 bulan untuk Masjidil Aqsa tiap bulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Insya Allah silakan masjid-masjid. Ya, jadi insya Allah nanti teknisnya bisa macam-macam sesuai dengan kreativitas kita, ya. Bisa dibuat di sini ada celengan khusus dengan gambar Masjidil Aqsa, ya. Insya Allah, ya. Masjid DPP Ya, setiap bulan. Ya, tiap bulan. Minimal 1 juta. Kita Ustaz, ya. ada Insya program, Allah. ada program keluarga Indonesia untuk keluarga Al-Aqsa. Allahu Akbar. Jadi, Ya. kita akan siapkan kotak infak Ya. dengan gambar. Ya. Ya, oke. Semangat sekali. Oh, ya. semangat sekali. Iya, iya, Baik. iya, iya. Dengan gambar Iya. Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Insya Allah setiap rumah
Selalu ingat Masjidil Aqsa. Insya Allah kita akan bagikan kota infak, ya. Ada program namanya Keluarga Indonesia untuk keluarga Palestina, ya. Baik, saya bacakan ini ya. Jadi Masya insya Allah Allah. ini sudah nanti banyak program-programnya, insya Allah. Lanjut dulu Ustaz, ya. Ini Ustaz. Baca Ki, ya. Oh iya. Ananda. Rosdiana Palopo 200.000 per bulan. Rosdiana Palopo 200.000, ya. Iya. Allahu Akbar. Ya. Baik, Mutmainnah Hasan, ini banyak yang masuk ya dari chat di Muslimah. Mutmainnah Hasan 200.000 per bulan. Mutmainnah Hasan 200.000 per bulan. Ummu Allahu Akbar. Ghazi. Ummu Ghazi. Ya. Ini Masya Allah, sudah Masya masuk. Allah. Ya. Baik, Tadi, sambil kita bacakan. mohon maaf, tadi ada angkat-angkat tangan 10 Ustadz Gisar, ya, dari DPD Makassar, ya. Dari DPD Makassar, Wahdah Islamiyah Hadar Rais, Wahdah Islamiyah Makassar, saya lagi Stakhdim Zayyahana, Al-Akh Muhammad Gishar, naam. Aril Wa Yudiman. Muhafid Makassar lil Wahdah, naam. Dari Insya Riau 100.000 per 10 bulan. juta, ya. 10 miliun, insyaallah. Naam. Ya, Barakallahu ini fikum. ya sebagian ya sudah masuk lagi ini. Dari Rahma Bomulo Gorontalo 250.000 per bulan. 250.000 per bulan dari Gorontalo, ya. Ummu Hafsah 150.000 per bulan. Masya Allah, jazakallah Dari khair. ya belum ada keterangan tempatnya. Nah. Nurdiah Tenggarong 100.000 per bulan. Allahu Masya Akbar. Allah, Masya Allah, ya. Nah, ini yang per bulan semua ini, insya Allah kami berharap jangan lewatkan hari ini untuk memulai bulan pertamanya, ya. Jangan bilang besok, ya. Hari ini, ya. Transferkan segera ke nomor rekening yang tadi telah disebutkan. Tolong diulangin nomor rekeningnya, Ustaz. Ya, nomor rekening 780-100-8008 atas nama Peduli Kemanusiaan Palestina. Allahu Akbar, ya. Jadi Baik. nomor rekeningnya ini, ya, ada di Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7801008008 atas nama Peduli Kemanusiaan Palestina, ya. Masukkan harta terbaik kita di situ, insya Allah ini akan menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat, ya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Saya bacakan lagi Ustaz. Nurul Ajriyah Kadir 100.000 per bulan. Jazakallah khair, Masya Allah. Ahmad Harun 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Rahmatia 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Masjid Markas Hafid Ahsan Abdurrahman Masya Daya Allah. 250.000 per Masjid? bulan dari Daya. Daya, di Ya, Daya, Masya di Daya. Allah, ya. Ini masalah dari DPD Biringkanaya ini, ya. 300.000 DPC per Biringkanaya. bulan keluarga Yahya. Keluarga Yahya, ya. Alfiani 50.000 per bulan. Masya Allah, Ummu jazakallah Ifah khair. Tahirah 500.000 per bulan. Jazakallah khair. Rumah Quran Al-Aulad Bulukumba 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Suhara Ummu Haytham. Ya, Masya saya bacakan, Allah, Masya saya ulangi Allah. lagi. Ya. Dari Sidrap 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Aisyah 500.000 per bulan. Jazakallah khair. Ahmad Harun tadi sudah masuk ya. Ya. Hayani Kasim 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Abdullah Haji Ibrahim 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Ummu Ali Bogor 150.000 per bulan. Jazakallah khair. Dari keluarga Saibani Ustadz 500.000 per bulan insyaallah Barakallahu fikum. untuk Masjidil Aqsa mulai Ramadan ini. Allahumma amin. Iwan Allahumma dan amin. keluarga 200.000 per bulan. Jazakallah khair. Dari Masya Allah. Ummu Jannah 150.000 per bulan. Jazakallah khair. Dari Muhammad Basir ini 100.000 per bulan. Masya Nur Allah. Huda Said Jazakallah ya khair. 100.000 per bulan. Jazakallah khair. Ukasyah Family 100.000 per bulan. Allahu Akbar. Masya Jazakallah khair. Allah. Ya. Ya silahkan. Ya, Sampaikan kalau bisa, komitmennya, ya. Tuliskan komitmennya, insya Allah, ya. Ini akan menjadi hari yang bersejarah bagi kita, bukan hanya di Baik. dunia, tetapi di hari WOD akhirat kelak. Feriani Buton Tengah 100.000 per bulan. Masya Allah. Jazakallah Ya, khair. kemudian Aisyah tadi ini masuk lagi 500.000 per bulan. Jazakallah Alhamdulillah. khair. Hamba Allah 200.000 per bulan. Jazahumullah Abdul khair. Razak Yusuf 100.000 per bulan untuk Jazakallah Al-Aqsa. khair. Masya Barakallahu fikum. Catering Aba Omi 100.000 per bulan. Masya Allah, ya. Barakallahu Ini fikum. catering ini, ya.
Yang punya catering ini banyak ini ya, coba ya. Berikan ini kontribusinya insyaallah. Ya. Silakan lanjut Ustaz. Ya, terputus. Ya. Belum ada lagi DPD lain ya. Baik. Jadi Ustaz Gisar ini 10 juta per bulan ya, insyaallah. Ya. 1 meter minimal Ustaz. 1 meter, ya jangan 1 meter minimal. Iya. Insyaallah lebih dari itu. Ya. Baik, saya Makassar lanjut. bisa. Ya. Almarhum Tamrin 100.000 per bulan, berarti anaknya ini ya. Isnaini Sahabudin 100.000 per bulan. Jazallah khair. Ukhuwah Furnitur Maros 100.000 per bulan. Jazallah khair. Pipianti MWD Bulukumba 100.000 per bulan. Masya Allah, jazallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan maksimalkan sampai 10.000 paket untuk buka puasa di Al-Aqsa. Biidnillah. Biidnillah. Dan juga program lanjutan, karena kalau ada yang bertanya sampai kapan kita menyumbang Al-Aqsa, sampai Al-Aqsa betul-betul merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Palestina. Kita Palestina. Kita Al-Aqsa. Kita Al-Aqsa. Kita Indonesia. Kita Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Apotek Afif Farma 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Samino 100.000 per bulan. Allahu Akbar. Rizal Akila 50.000 per bulan. Apotek Sofia 500.000 per bulan. Semoga berkah apoteknya dan semakin banyak yang sembuh. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Baik. Apotek Wahda belum ya? Iya. Ya, Apotek Wahda kayaknya tidak hadir, tapi ya. insya Allah kita harus akan minta ya. komitmen. Baik, iya. Subhanallah, namanya ini luar biasa. Keluarga A, Andi Indah Sidratil Muntaha. Jene Ponto 100.000 rupiah per bulan. Subhanallah. Jazallah Indah khair. Sidratil Muntaha. Nah. Masya Allah. Indah Jannatul Ma'wa ada? Belum ada ya yang punya nama itu. Baik. Fajar 100.000 per bulan. Ukastor 100.000 per bulan. Jangan berkecil hati, Ya. mau 10.000, mau 20.000, oke. Insya Allah untuk Al-Aqsa. Ya. Barakallahu Markas fikum. Relawan Quran Kabupaten Goa 200.000 per bulan. Iya. Muhammad Hasan Basri dari Tanah Toraja, Allah Akbar, 100.000 rupiah per bulan. Allahu Akbar, jazallah khair. Mudah-mudahan dengan menyumbang Aqsa, Toraja Islam semakin berkembang. Allah Akbar. Allahumma amin. Husliadi 100.000 per bulan. Syahrullah 100.000 per bulan. Masya Allah, Masya Allah. Ummi Ikhwan. Oh bukan. Ya, Dari- jangan macam-macam. Ya. Iya. Afwan, saking semangatnya. Iya. Ya, Allahu Akbar. 100.000 rupiah per bulan. Masya Allahu Allah. Akbar. Iya, saya sampai susah membaca ini. Iya. Ya, Allah Akbar ini luar biasa ya. Antum yang baca ini, Ustaz. Iya. Kita baca ini. Nurnia. Iya. Yang mana tadi nih? Oh, berarti harus saya ini, Ustaz. Iya, harus Iya, antum ya. Agak Nggak- kecil ya. Kecil ini, kecil ya. Saya enggak bawa kacamata. Saya cuma Ustaz, bisa ya. melihat yang besar-besar ya. Iya. Subhanallah. Nurnia rahimahullah ya 100.000 per bulan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Saya bacakan lagi. Masih ada waktu insyaallah. Habbul sampai amal adzan asar. ilallah adwamuha wa inqal. Ya. Subhanallah. Jadi per bulan kita komitmenkan ya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu Hamnah pahala yang demikian besar bagi kita. Hamnah Mantas 100.000 per bulan. Masya Jazallah Allah. khair ukhti Hamnah. Ya. Ya, Ambar Tristanti 200.000 per bulan. Ibu Ambar 100.000 per bulan ya. Mu'tasim Billah Tasikmalaya 50.000 per bulan. Jazallah Allahu Akbar. khair, Masya Allah, Masya Allah. Mu'tasim billah di Tasikmalaya. Hamsia Sofyan Jenek Ponto 100.000 per bulan. Masya Allah, jazahullah khair. Nurlina atau Ummu Nailah 100.000 per bulan. Allah Akbar. Allahu Akbar. Derajat Semarang, subhanallah, dari sampai Semarang ya acara Iya, kita iya. ini. Allahu Akbar. 250.000 per bulan. Allahu Akbar, jazallah khair. Tolong ditagih tiap bulannya, insya Allah ya. Ambil nomornya, Ya, tuliskan insya Allah. nomornya. Nomor Iya. HP tolong dimasukkan di di chat ya, supaya kami bisa kontrol nomor telepon yang ada. Iya. Jika kesulitan nomor kontak kami misalnya terluput, maka langsung masuk ke web Wahda Inspirasi Zakat. Insya Allah ketemu nomor kita. Bismillah. Bismillah ya. Jadi
rumah sunnah insya Allah 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Ya, jazakallah khair. Ya, ini 5 sekawan. Ya, 5 subhanallah. sekawan, ya. Ada 4 sekawan, ada 5 sekawan. 500.000 rupiah ya, per bulan. Terima dulu teleponnya, siapa tahu komitmen infak itu. Lain iya. itu Oh, lain. Ustaz. Oh Ya, iya. biar Mi dulu. Iya. Ya, untuk Al-Aqsa kita tinggalkan dulu telepon. Allahu Ya, Akbar. Darmi Yusuf 250.000 per bulan, masya Allah. Jazakallah khair, masya Allah. Syarifuddin Bandu 50.000 per bulan. Jazakallah khair, Ya, masya jadi Allah. kalau ada Barakah. yang 20.000 no problem ya. Berapapun ya Allah akan ya. Keluarga Jamaluddin Karengbulu 100.000 per bulan. Jazakallah khair, masya Catering Allah. Khadijah bulan ini 500.000. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai seterusnya. Insya Allahu Allah Akbar, jazakumullah khair. usahanya semakin berkah untuk semuanya. Jazakallah khair. Baik, Siti Rosnawati 100.000 per bulan, insya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Tolong Barakallahu fikum. dicantumkan Tolong nomor dicantumkan HP ya, nomor HP-nya ya di agar ruang kami bisa yang ada di rekap ruang dan Zoom. kami bisa hitung. Yang ada di ruang Zoom, tolong cantumkan nomor HP-nya ya dalam chatnya agar kemudian bisa didata dengan lebih mudah ya oleh para ikhwah agar nanti komunikasinya bisa lebih mantap insya Allah. Baik, ini Cecing Asri Umi Ica ya 20.000 per bulan. Jazakumullah khair. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu Sudah fikum. masuk waktu dulu asar? Iya, masuk waktu asar, Ustaz. Masuk waktu azhar. Baik, waktu jua yang membatasi kita, namun insya Allah Biidznillah. ikuti kita di Wahda Inspirasi Zakat dan Kita Palestina. Ya, jadi insya Allah program kita ini, penggalangan kita ini akan terus berlanjut terus menerus ya. 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 Tadi Syekh Ustadz Syaibani mengatakan sampai kapan kita berinfak untuk Al-Aqsa? Ya, sampai Al-Aqsa merdeka. Ya. Nah, dan khusus untuk program kita ini ya, penggalangan kita ini insya Allah terus akan terbuka ya selama bulan Ramadan ini Ustaz ya. Ya, insya Allah. Bismillah, ya. Dan saya ingin sampaikan juga bagi Anda yang berada di kota Makassar, Ya. Syekh, acara selanjutnya kapan? Ya, Syekh malam ini di Masjid Nurul Jihad Manggarupi. Bersama dengan Ustadz Syaibani, ketua kita Palestina, Syekh kita, Syekh Dr. Samir Said malam ini ya akan berada secara offline di Masjid Nurul Jihad. Nurul Jihad Manggarupi Goa ya. Dan setelah dari situ ya bagi yang punya kesempatan bisa sholat tarawih di Masjid Wihdatul Ummah. Ya, insya Jalan Allah kita Abdullah Deng lanjutkan. Sirwa di sela-sela salat tarawih, jadi setelah 4 rakaat ya. Kalau di Masjid Wahdatul Ummah itu cukup panjang salat tarawihnya ya. Insya Allah setelah rakaat keempat akan dilakukan lagi ya penggalangan oleh Syekh. Ceramah Biidznillah, singkat ya, dan ceramah penggalangan. singkat dan penggalangan oleh Syekh. Silakan hadir di Masih sana. ada satu program Ustaz sebelum ditutup. Masih ada satu program Ya. Ustaz ya. Jadi hari ini kita mau melihat di antara yang offline ini pejuang Al-Quds, Ustaz. Masya Allah, Artinya Masya Allah. relawan Al-Aqsa ya. Iya. Untuk Al-Aqsa, maka saya akan mengambil sebagai simbol dan sekaligus ketua Al-Aqsa Lovers insyaallah. Allahu Ya, Akbar. untuk Yani program ini saya tanukawin, panggil Ustadz tajamu, Gisar yani Al-Aqsa ya, Lovers. ketua DPD Makassar Yani untuk Muhibbil maju Aqsa. ke depan. Yani min Ya, kita silahkan Palestina, kita hatta hum akan yani sematkan untuk menggalang anak-anak muda di Allahu seluruh Akbar. Indonesia Allahu dalam Akbar. program komunitas Aqsa Allah. Lovers. Ya, Allahu Akbar. pecinta dan perindu Al-Aqsa Allahu yang Akbar. insya Allah akan disematkan oleh Syekh secara langsung. Naam, kepada Tafadhal, Ustadz tafadhal. Gisar, Huna. ini tokoh muda kita yang akan Iya. menggalang anak-anak muda untuk mencintai dan merindukan Al-Aqsa insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Ayo Allah. kita foto bersama, Iya. menghadap ke kamera. Iya. Barakallahu fikum. Ya, selamat. Setelah ini maka kita Palestina dengan anak-anak muda pecinta Al-Aqsa insya Allah akan digalang oleh Ustadz Gisar. Allahu Akbar. Iya. Satu kali foto biasa, kemudian takbir. Ya. Baik, kita takbir bersama juga antum semua. Takbir. Allahu Akbar. Nah, lihat ya Syekh. Nah. Lihat. Naam, lazim. Takbir. Nah. Takbir. Allahu Akbar. Nah.
Barakallahu fikum. Satu kali lagi? Ya. Baik. Takbir. Woi. Apa enggak? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum, Ya, Syekh. ini getaran Al-Aqsa Ustaz. Ya, jadi sudah seperti inilah getarannya Al-Aqsa. Ya. Baik, saya persilakan Ustaz Umar Al-Faruq untuk adzan asar ini. Mudah-mudahan bisa mengambil model adzan Al-Aqsa supaya mengingatkan kita untuk sholat di Masjid Al-Aqsa insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada. Demikian program Ramadan bersama Al-Aqsa, kondisi terkini dari Al-Aqsa sudah kita simak bersama Ustadz dan para syekh kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat semua ambil ini ya, insyaallah. في القدس في الأرض المباركة. ساهم معنا الآن في استكمال بناء المسجد بفضل الله، ثم بفضل تبرعاتكم نزف إليكم خبر افتتاح المجمع الوقفي مسجد الخلفاء الراشدين بحضور الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك. وبيت من بيوت الله وسفارة من سفارات الله. ويعتبر هذا المجمع أحد المشاريع الرائدة التي عمل عليها وقف الأمة خلال حملة إسعاف القدس كنتاج لمشروع المتر الوقفي. استطعنا في وقف الأمة بتبرعاتكم ومساهماتكم من الانتهاء من الجزء الأكبر من أعمال المجمع ليكون متاحا للصلاة في رمضان، لكسب أجر الاعتكاف ودروس العلم في الشهر الفضيل وقراءة وحفظ القرآن الكريم. هذا هو مسجد الخلفاء الراشدين، هذا أكبر المساجد في القدس. هذا المسجد الذي يعد من أهم وأقوى وأوسع المساجد في مدينة القدس، لأنه يمثل مركزا ثقافيا توعويا تجويديا. نجحنا بوجود أصحاب الهمم بالمضي قدما بمشروعنا المكون من 4 طوابق بمساحة إجمالية 1907 أمتار مربعة، تضم تكية لتنفيذ المشاريع الخيرية ومركزا لتحفيظ القرآن ومصلى للنساء ومسجدا رئيسيا للرجال تعلوه قبة على شكل قوس إسلامي عريق، بالإضافة لمركز ثقافي وتعليمي يخدم سكان المنطقة وساحات خارجية ومصافة للسيارات. ولننهي المشروع على أكمل وجه ويكون عنوانا للصمود ووجها حضاريا وقبلة لكل سكان صور باهر، ننتظر مساهماتكم لكسوة القبة بألواح عازلة وإنهاء تشطيبها من الداخل بالجبس وبكتابة الآيات القرآنية ورفع المئذنة واستكمال الأبواب الخشبية والمحراب وتشطيب الأدراج وطلائها ودفع المتبقي من مبالغ شراء الأرض. كن عونا لأهل القدس وساهم في استكمال المسجد وشاركهم واجب الصمود. كل الدعم لمشاريع وقف الأمة وقف الأمة في وقف الأمة 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 لخدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك. تبرع الآن عبر موقعنا الإلكتروني. وقف الأمة يطلق إسعاف القدس 4 ويفتتح مجمع مسجد الخلفاء. في الحجرة النبوية كتب على أحد جدرانها حديث شريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فنحن قادمون على فصل الشتاء، هناك من يحتاج إلى وقود، إلى مدفأة، إلى ألبسة شتوية، فأن تساعد من حولك بمال، بثياب، بمدفأة، هذا كله محسوب عند الله عز وجل.
شايفين الوضع كيف في ظل الحصار، يعني وضعنا تعبان كتير، يعني لا لاقين بطاطين ولا لاقين حرامات ولا لاقين اكل ولا لاقين شرب. يعني زي ما انتم شايفين في الشتاء عندنا بيصير زي مش سيلان، امار بتدلف علينا في الشتاء، ساقعة من جميع الجهات، لا في شباك ولا في باب. يعني الاطفال هذول الحمد لله يعني الله اعلم كيف بتحملوا البرد. يعني في الشتاء برد وبنعاني من الامراض، بالتهابات صدرية، كحة، بنلحقش. Mentari pagi datang kembali. Berpuluh-puluh tahun في الحجرة النبوية berpuluh-puluh tahun على أحد جدرانها حديث شريف perdamaian hanya أفضل kata semua. المعروف إغاثة Banyak الناس. tubuh telah menjadi فنحن قادمون على sebagian فصل mereka الشتاء. tertawa. هناك من يحتاج إلى وقود. Adakah harus menjadi seorang muslim untuk membela Palestina? Saat langit berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Saat langit berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimba di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Mister. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على قوم اليهود. Kita Palestina negeri yang dirahmati Allah, kiblat pertama umat Islam, tanah para syuhada yang tak kenal lelah dalam perjuangan, syuhada yang tidak takut mati untuk mencapai jihad fi sabilillah. Ya Rob, tidak hilang di ingatanku saat saudara-saudaraku terbujur kaku, saat ibu-ibu di sana kehilangan anaknya. Ya Allah, tidak akan hilang di pikiranku saat bangunan-bangunan dalam sekejap hancur disebabkan oleh Zionis Israel. Hatiku menangis, batinku bergolak, takbirku membahana untuk tanah Palestina ini. Palestina, darah tak berarti luka, air mata tak berarti putus asa, karena merdeka adalah cita-cita. Umiku pernah berkisah tentang teman-temanku di sana yang menggenggam bara dan siap mengikuti semangat para Yahudi. Sambil tertunduk, umiku menangis, jemarinya bergetar mengusap kepalaku. Seperti bara yang tak pernah padam, meluncur
mengikuti kepengahan Yahudi. Merintas badai dengan kokoh, ummiku berkisah padaku pada adik-adikku. Untuk teladani teman-temanku, para pemungut bara itu. Aku pun bergetar. Kalian adalah jiwa-jiwa yang diselimuti cahaya ilahi. Bertahanlah temanku, bertahanlah sahabatku. Palestina, aku yakin ada harap di tiap lembah kerikilmu. Ada rindu akan sebuah kemerdekaan tanpa paksa. Ada getar haru manakala kau dapati masjid itu kembali. Bukan salah kalian hidup di negeri ini, Palestina, meskipun jarak berkilo dari kami ada di sini, setia bersamamu. Palestina, kami keluargamu yang setia bersama perjuanganmu. Allahu Akbar, karena kita Palestina. يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغير مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا أعطونا السلام. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانها عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة والرفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا أعطونا السلام. إيبا سجل إيبا سجل إيبا سجل. Please give us a chance. Wajadu. Apa wajadu? Apa kamu tadi daun wasiba? Warna kunna. Atuna salam. عائدون 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 عائدون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata seorang tokoh di Palestina. Kami tidak akan menjual Al-Aqsa. Kami tidak akan menggadaikan Baitul Maqdis, dan kami tidak akan tinggalkan Palestina. Takbir! Wahai para pemimpin-pemimpin dunia Islam, saksikan. Janganlah kalian menjadi orang yang bimbang. Janganlah kalian menjadi pemimpin yang ambigu. Janganlah kalian menjadi pemimpin yang takut atas tekanan. Dan jangan takut disandra. Takbir! Apapun tekanan mereka, mereka cuma makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sandra mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wahai para pemimpin dunia Islam, saksikan bahwa rakyatmu sudah siap mengorbankan hartanya, keluarganya, anaknya, darahnya, bahkan nyawanya untuk Palestina. Wahai para pemimpin dunia Islam, kami senantiasa berada di belakangmu. Walau kepala ini harus berpisah dengan badan ini. Wahai seluruh penduduk dunia, lewat siaran langsung televisi Al Jazeera dan lewat siaran langsung televisi lokal di nasional, saksikan komitmen bangsa Indonesia. Lihat ke depan panggung dan silakan jatuhkan komitmen kami. Takbir! Mari katakan Indonesia bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela Palestina. Indonesia united for Palestine. Indonesia united for Palestine. Forever and forever. Takbir! 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 أن تعيد الخير للأرض تعطينا Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 70 tahun saudara-saudara kita di Palestina dijajah oleh Zionis Yahudi. Kita sudah lihat darah berhamburan di mana-mana. Daging-daging syuhada tercecer di mana-mana. Senjata mereka tidak punya. Kerikil, batu, pisau, keberanian yang ada di hati mereka selama 70 tahun. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak seluruh anak bangsa Indonesia. Kemana kedudukan kita sebagai anak bangsa yang bersaudara dengan Palestina? Di mana mata kita? Di mana pendengaran kita? Di mana mata hati kita tentang saudara kita di Palestina? Maka tidak ada lain, tidak ada bukan. Semangatkan semangat juang kita bahwa dari tanah air Indonesia, dari negeri yang berkedaulatan yang pernah dibantu, pernah ditolong, pernah dikampanyekan kepada masyarakat dunia tentang kedaulatan bangsa Indonesia, Palestina lah orang pertama untuk republik ini. Maka pada tanggal 30 Mei 2021 pagi, dari seluruh masjid-masjid dari Sabang sampai ke Merauke, dari Merauke ke Sabang, ayo kita ambil bagian kita untuk menghapus darah yang mengalir selama 70 tahun. Daging-daging yang tercecer di bumi Palestina oleh karena mereka malu negeri yang dimana Rasulullah memimpin para nabi dan rasul mi'raj di hadapan Allah, diinjak-injak oleh orang yang kakinya kotor, hatinya kotor, pikirannya kotor, matanya kotor. Maka umat Islam Indonesia melalui masjid kita mengatakan kepada dunia bahwa umat Islam Indonesia menjadi saudara di Palestina. Allahu Akbar. Olehnya itu, tidak saja pikiran kita, tidak saja gerakan kita, tapi ketulan-ketulan emas yang tersimpan, baik itu anting, gelang, cincin, uang yang kita miliki, kesempatan mulia Allah tawarkan kita bisnis bersama Allah untuk saudara kita di Palestina. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi datang kembali. Berpuluh-puluh tahun terbelenggu. Berpuluh-puluh tahun menunggu. Perdamaian hanya kata semu. Banyak tubuh telah menjadi kaku. Sebagian mereka tertawa. Adakah harus menjadi seorang muslim untuk membela Palestina? Saat langit
berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Saat langit berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والوضع الاقتصادي الصعب، يقف معنا إخواننا في جمعية الوحدة الإسلامية الأندلسية، فلهم من شعبنا الشعب الفلسطيني المرابط في غزة كل الشكر والاحترام والتقدير. وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر في غار حراء كان حبيبي
يخلو وحيدا روحا تناجي الله. جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر في الحجرة النبوية كتب على أحد جدرانها حديث شريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فنحن قادمون على فصل الشتاء، هناك من يحتاج إلى وقود، إلى مدفأة، إلى ألبسة شتوية، فأن تساعد من حولك بمال، بثياب، بمدفأة، هذا كله محسوب عند الله عز وجل. شايفين الوضع كيف في ظل الحصار، يعني وضعنا تعبان كتير، لا لاقين بطاطين ولا لاقين حرامات ولا لاقين أكل ولا لاقين شرب. يعني زي ما انتم شايفين في الشتاء عنا بيصير زي مش سيلان، أمار بتدلف علينا في الشتاء، ساقعة من جميع الجهات، لا في شباك ولا في باب. يعني الأطفال هذول الحمد لله يعني الله أعلم كيف بتحملوا البرد. يعني في الشتاء برد وبنعاني من الأمراض، بالتهابات صدرية، كحة، بنلحقش.